Satu kabar duka yang datang terlambat karena ego suamiku yang lebih mementingkan kilau keramik teras. Telah mencabut setiap akar pengabdianku hingga menyisakan kehampaan yang jauh lebih dingin dari kematian. Siap meruntuhkan seluruh dunia palsumu tepat di saat kau merasa sedang berada di puncak kemenangan. Sebelum ceritanya kita mulai, absen dulu teman-teman cerita putri dari daerah mana saja. Bantu subscribe, like dan komen dari teman-teman semua sangat berarti buatku. Agar channel ini bisa berkembang dan tentunya bisa menghadirkan cerita yang lebih menyayat hati. Yang sudah subscribe, like, dan komen aku ucapkan terima kasih dan semoga selalu lancar rezekinya. Amin. Ayo kita mulai cerita kali ini. Ikuti sampai selesai ya. Suara uap dari presto yang mendesis di atas kompor biasanya menjadi musik yang menenangkan bagi Rani. Bunyi itu menandakan bahwa tugas domestiknya hampir usai. Bahwa daging rendang pesanan Aris akan empuk tepat waktu sebelum suaminya itu melangkah masuk ke pintu depan. Selama 5 tahun pernikahan, Rani telah melatih dirinya untuk menjadi detak jantung rumah ini. Tak terlihat, namun memastikan segalanya berdenyut stabil. Namun sore itu, desis uap tersebut tiba-tiba tertelan oleh dering ponsel yang menjerit dari atas meja makan. Nama Dimas berkedip di layar. Jantung Rani mencelos. Adiknya itu jarang menelepon di jam kerja kecuali ada sesuatu yang mendesak. Halo, Dim? Suara Rani paraau. Ia menjauhkan diri dari kompor. Mbak, Ibu, Mbak. Suara Dimas di seberang sana pecah. Ada suara bising ambulans dan isak tangis yang tertahan. Ibu jatuh di kamar mandi. Sekarang di ICU. Dokter bilang, Mbak, Ibu kritis. Mbak harus pulang sekarang. Dunia seolah berhenti berputar. Rani merasakan lututnya melemas, membuatnya harus berpegangan pada pinggiran meja kayu yang kasar. Bayangan wajah ibunya yang renta yang terakhir kali ia lihat 6 bulan lalu melalui layar ponsel yang buram mendadak memenuhi benaknya. Rasa bersalah yang selama ini ia tekan. Rasa bersalah karena meninggalkan ibunya sendirian di kampung demi mengabdi pada suami di kota, mendadak meledak menjadi lubang besar di dadanya. Aku akan bicara pada Mas Aris aku akan segera pulang. Bisik Rani. Lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Dimas. Tepat saat ia menutup telepon dengan tangan gemetar, bunyi kunci diputar terdengar. Aris melangkah masuk. Ia melepaskan sepatu kulitnya yang mengkilap. Wajahnya tampak kuyu oleh beban pekerjaan di kantor. Namun, matanya langsung tertuju pada meja makan yang masih kosong dari piring saji. Mana rendangnya? Ran? Bau uapnya sampai ke depan, tapi meja masih kosong. Ujar tanpa menoleh pada istrinya. Ia melonggarkan dasi, melempar tas kerjanya ke kursi dengan sembrono. Rani mendekat, jemarinya masih mencengkram ponsel. Seolah benda itu adalah satu-satunya pegangan hidupnya. Mas, Dimas baru menelepon. Ibu kritis di rumah sakit. Aku harus pulang ke kampung malam ini. Aris menghentikan gerakannya yang tengah membuka kancing manset. Ia menoleh. Keningnya berkerut bukan karena simpati, melainkan karena gangguan yang tidak terduga. Pulang sekarang. Kamu tahu kan besok pagi Pak Broto mau mampir ke sini sebelum ke kantor? Dia mau lihat progres renovasi teras kita. Mas, ini ibu. Dia di ICU. Suara Rani mulai meninggi. Sesuatu yang jarang ia lakukan. Dimas bilang kondisinya sangat buruk. Aku takut kalau aku tidak sempat. Aris menghela napas panjang. Jenis desahan yang biasa ia gunakan untuk menghadapi karyawan yang tidak kompeten. Ia berjalan mendekat, berdiri di depan Rani hingga bayangannya menelan tubuh istrinya yang lebih kecil. Ran, dengar. Kita baru saja mengeluarkan banyak uang untuk uang muka material teras. Kamu lihat sendiri kan. Tukang sudah mulai membongkar depan rumah. Kalau kamu pergi, siapa yang mengawasi mereka? Siapa yang menyiapkan konsumsi? Bisa kita tunda, Mas, atau minta tolong orang lain? Tunda. Tiket pesawat atau kereta mendadak itu mahal, Rani. Belum lagi biaya di sana. Kamu pikir uang kita jatuh dari langit? Aris memotong dengan nada dingin yang mematikan. Ia kemudian melirik kompor yang masih menyala. Matikan kompor itu. Rendangnya nanti hancur kalau terlalu lama. Kamu itu terlalu emosional. Paling-paling ibu cuma kelelahan. Dimas itu anak muda. Dia gampang panik. Rani menatap suaminya seolah sedang melihat orang asing. Selama ini ia tahu Aris adalah pria yang perhitungan, pria yang memuja keteraturan dan efisiensi. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa perhitungan suaminya akan menyentuh ranah nyawa ibunya sendiri. Ibu masuk ICU,
Mas, itu bukan sekadar kelelahan. Suara Rani bergetar hebat. Aku punya tabungan sedikit dari sisa uang belanja. Aku bisa pakai itu untuk tiket. Uang belanja itu uangku, Rani. Uang yang aku percayakan padamu untuk operasional rumah ini bukan untuk foya-foya pulang kampung setiap kali ada yang bersin. Aris mendengus. Ia berbalik menuju kamar mandi. Sudah, jangan dibahas lagi. Masak saja yang benar. Besok pagi setelah urusan dengan Pak Broto selesai, kita lihat lagi kondisinya. Lagi pula waktu masih panjang. Ibu pasti baik-baik. Raja. Pintu kamar mandi tertutup dengan dentuman yang mantap. Meninggalkan Rani dalam keheningan dapur yang mencekam. Bau rendang yang harum kini terasa mual di penciumannya. Kata-kata Aris, waktu masih panjang, terasa seperti belati yang dihunus ke jantungnya. Bagaimana jika waktu itu tidak ada? Bagaimana jika setiap detik yang ia habiskan di dapur ini adalah detik terakhir ibunya bernapas? Rani menatap kompor. Uap masih mendesis, memaksa daging di dalamnya untuk menyerah pada panas. Ia merasa seperti daging itu, ditekan dari segala sisi, dipaksa empuk oleh keadaan. Sementara api di bawahnya terus membakar tanpa ampun, ia mengambil ponselnya kembali. Ada satu pesan masuk dari Dimas. Mbak, dokter bilang ada penyumbatan di otak. Ibu belum sadar. Rani mematikan kompor dengan sentakan kasar. Keheningan yang menyusul terasa lebih menyakitkan daripada desis uap tadi. Ia tidak menangis, matanya justru terasa kering dan panas. Ia melihat ke arah pintu kamar mandi, lalu ke arah tas kerjanya yang tersampir di kursi. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Rani merasakan dorongan untuk memberontak. Namun ketakutan akan ancaman Aris dan ketergantungan finansialnya mencengkeram lehernya. Ia terdiam di kegelapan dapur yang mulai merayap masuk. Aris benar soal satu hal. Semua uang ada di tangan suaminya. Tanpa izin Aris, ia bahkan tidak bisa mencapai bandara. Dengan tangan yang masih gemetar, Rani mulai memindahkan rendang ke piring saji. Ia melakukan tugasnya. Ia menjadi istri yang patuh. Namun di dalam dadanya sesuatu yang lembut dan hangat baru saja mati. Ia menelan semua keinginannya, menelan isaknya dan bersiap menyajikan makan malam untuk pria yang baru saja menahan langkahnya menuju pintu terakhir ibunya. Malam itu, saat Aris makan dengan lahap sambil membicarakan desain keramik teras, Rani hanya menunduk. Ia membuat sebuah keputusan kecil yang berisiko. Ia tidak akan tidur. Ia akan menunggu telepon dari Dimas secara sembunyi-sembunyi di balik selimut. Siap untuk melompat keluar jendela jika kabar buruk itu benar-benar datang. Meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya, ia akan sampai ke kampung halaman. Tanpa sepeser pun uang di saku tekanan di dadanya semakin berat. Seolah udara di rumah itu tiba-tiba habis. Menyisakan ruang hampa yang siap meledak kapan saja. Pagi itu, udara di area sumur belakang rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah embun pun ikut membeku bersama harapan Rani yang lurus semalam. Rani duduk di kursi kayu kecil. Jemarinya yang pucat terbenam dalam tumpukan cucian basah. Ia tidak benar-benar mencuci. Ia hanya membiarkan air mengalir dari keran, mencoba menenggelamkan suara isak tangisnya sendiri yang pecah sejak fajar menyingsing. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah ibunya yang pucat di bangsal icu sebagaimana yang digambarkan Dimas lewat pesan singkat, terus menghantui batinnya. 99 kali kau mengalah, Ran. Apa kau mau menggenapinya jadi 100 kali di saat ibumu sekarat? Suara itu datang dari balik pagar bambu yang membatasi rumah Rani dengan rumah tetangganya. Mbak Lastri berdiri di sana, memegang ember plastik berisi sayuran. Sebagai orang yang tinggal di sebelah rumah Rani selama 5 tahun terakhir, Lastri adalah saksi bisu dari segala bentuk pengabdian Rani yang berujung pada pengabaian. Lastri melihat Rani yang dulu datang sebagai pengantin baru yang ceria, perlahan berubah menjadi bayang-bayang pucat yang hanya tahu cara melayani. Rani mengusap pipinya dengan kasar menggunakan punggung tangan. Mas Aris bilang tiketnya mahal, Mbak. Lagi pula dia sedang fokus renovasi teras untuk menyambut atasannya. Lastri mendengus, sebuah suara yang penuh penghinaan terhadap logika Aris. Renovasi teras itu cuma untuk harga diri suamimu, Rani. Tapi nyawa ibumu itu soal nurani. Aku sudah melihatmu mengalah sejak tahun pertama. Mulai dari kau berhenti kerja karena Aris cemburu sampai kau merelakan perhiasanmu untuk modal usahanya yang gagal itu. Sekarang bahkan untuk melihat ibu sendiri pun kau dilarang. Rani terdiam. Kalimat Lastri menghunjam tepat di pusat luka yang selama ini ia tutup-tutupi. Ia sadar selama 5 tahun ini perannya bukan hanya sebagai istri,
melainkan sebagai penyeimbang ego Aris yang tak pernah puas. Setiap keputusan di rumah ini adalah tentang Aris, untuk Aris, dan demi kenyamanan Aris. Aku takut, Mbak. Kalau aku nekat pergi dan Mas Aris benar-benar menjatuhkan talak, aku tidak punya apa-apa lagi. Bisik Rani. Suaranya nyaris hilang ditelan bunyi air. Kau punya harga diri, Rani. Tapi mungkin kau sudah lupa di mana kau menyimpannya. Jawab Lastri dengan nada yang lebih lembut, namun tetap tegas. Sebelum akhirnya ia berlalu masuk rumahnya sendiri. Rani bangkit dengan perasaan yang semakin terjepit. Ia menyeret langkahnya kembali ke dalam rumah. Di ruang tamu, suara tawa yang asing terdengar. Itu bukan suara Aris yang biasanya datar dan memerintah. Itu adalah suara Santi, adik bungsu Aris yang tinggal di kota sebelah. Santi adalah prototipe dari segala hal yang dimanjakan oleh Aris. Seorang gadis yang memandang kakaknya sebagai mesin uang tanpa batas. Aduh, Mas Aris. Mas itu kakak paling hebat sedunia. Teman-temanku di kampus sudah ganti ponsel semua, cuma aku yang masih pakai model lama. Malu, Mas, kalau mau meeting organisasi. Suara Santi merajuk, terdengar manja dan manipulatif. Rani berdiri di ambang pintu dapur, menyaksikan pemandangan yang membuat dadanya sesak. Aris duduk di sofa sedang menyesap kopi yang dibuatkan Rani pagi tadi. Wajah yang semalam terlihat begitu keras dan penuh perhitungan saat menolak membelikan tiket pulang untuk Rani. Kini tampak lunak dan penuh kebanggaan di depan adiknya. Ponselmu yang sekarang memang kenapa? Masih bisa dipakai, kan? Tanya Aris meski tangannya sudah merogoh saku celana. Lambat banget, Mas. Sehang. Masa adik sehebat Mas Aris ponselnya butut begini? Santi menggelayut di lengan Aris. Sebuah taktik yang selalu berhasil. Tanpa banyak bicara, Aris mengeluarkan dompet kulitnya yang tebal. Ia menarik beberapa lembar uang merah dalam jumlah banyak. Jumlah yang jauh melampaui harga tiket pesawat pulang pergi ke kampung halaman Rani. Ini beli yang paling bagus. Jangan bikin malu Mas di depan teman-temanmu, ujar Aris sambil menyerahkan uang itu dengan senyum lebar. Dunia Rani seolah runtuh di titik itu. Ia berdiri membeku, menatap lembaran uang yang berpindah tangan. Begitu mudahnya, uang yang semalam disebut Aris sebagai biaya mahal yang tidak masuk akal kini diberikan kepada Santi hanya untuk urusan gengsi sebuah ponsel. Rasa mual yang hebat mengaduk perut Rani. Bukan karena ia iri pada Santi, melainkan karena ia menyadari betapa murahnya nilai dirinya dan ibunya di mata Aris. Mbak Rani. Santi menyapa dengan nada acuh tak acuh saat menyadari keberadaan kakak iparnya. Pucat banget. Mbak, kurang tidur ya gara-gara sibuk mikirin renovasi teras. Aris menoleh. Tatapannya langsung kembali dingin saat melihat Rani. Ran, buatkan Santi sarapan. Dia mau langsung berangkat beli ponsel. Rani tidak bergerak. Matanya tertuju pada dompet Aris yang masih terbuka di atas meja. Uang itu bukannya kata Mas kita harus hemat untuk renovasi? Aris mengerutkan kening, merasa otoritasnya dipertanyakan. Ini beda, Ran. Santi itu adikku. Dia butuh untuk kuliahnya. Lagi pula ini uang hasil lembuhku minggu lalu. Sudah jangan banyak tanya, cepat masak. Rani berbalik menuju dapur. Namun langkahnya tidak lagi terasa berat karena beban. Langkahnya kini terasa berat karena amarah yang mulai membeku menjadi sesuatu yang lebih keras. Di dalam dapur, ia melihat tas kecilnya yang tersampir di kursi. Di dalamnya ada beberapa lembar uang recehan sisa kembalian belanja yang ia kumpulkan selama berbulan-bulan. Sambil membelakangi ruang tamu, Rani mengambil ponselnya. Ia mengetik pesan singkat kepada Dimas. Dim, cari tahu jadwal kereta paling malam hari ini. Mbak akan usahakan cara apapun taruhannya. Rani tahu ini adalah keputusan yang berisiko. Jika ia ketahuan mengambil uang dari laci darurat Aris atau jika ia nekat pergi diam-diam, badai besar akan menghantam pernikahannya. Namun saat ia mendengar tawa Santi dan Aris di ruang depan, ia menyadari satu hal. Ia sedang berada di rumah yang salah, melayani pria yang salah. Tekanan di batinnya kini bukan lagi tentang rasa takut kehilangan Aris, melainkan ketakutan bahwa ia akan kehilangan dirinya sendiri jika terus diam. Ia mulai memotong bawang dengan gerakan cepat, mencoba meredam gemuruh di dadanya. Namun saat matanya melirik ke arah pintu keluar, sebuah pikiran gelap mulai melintas. Jika Aris menganggap waktu masih panjang, maka Rani akan membuktikan bahwa kesabaran pun memiliki batas akhir. Getaran ponsel di saku daster Rani terasa seperti sengatan listrik yang menyakitkan. Ia sedang berada di dapur,
Memindahkan tumpukan piring porselen ke dalam lemari tinggi agar tidak terkena debu renovasi yang mulai berterbangan dari arah teras. Dengan tangan gemetar, ia membuka pesan dari Dimas. "Mbak, kesadaran ibu terus menurun. Dokter bilang ada infeksi paru-paru juga. Biaya deposit awal rumah sakit sudah habis. Mbak, aku bingung harus cari kemana lagi." Rani memejamkan mata rapat-rapat. Rasa sesak di dadanya kini bukan lagi sekadar kesedihan, melainkan ketakutan yang nyata. Ibunya sedang berjuang sendirian di sana, sementara ia di sini hanya menjadi pengawas keramik teras yang sedang dibongkar. Setiap bunyi hantaman palu tukang di depan rumah terasa seperti hantaman langsung ke kepala Rani. Baru saja ia hendak membalas pesan adiknya. Pintu dapur terbuka. Butari melangkah masuk dengan anggun mengenakan gamis sutra yang licin. Ibu mertua Rani itu sengaja datang menginap sejak semalam dengan alasan ingin memastikan renovasi rumah anak sulungnya berjalan lancar tanpa kendala dari ketidaksigapan. Rani, kamu sedang apa?" "Itu piring-piring belum selesai dipindah." Suara Butari tenang namun penuh penekanan. Ia berjalan mendekat. Matanya yang tajam menatap ponsel yang masih menyala di tangan Rani. "Ibu, kondisi ibu saya makin gawat di kampung. Saya sedang berpikir bagaimana caranya bisa membantu Dimas." Jawab Rani pelan berusaha menjaga suaranya agar tidak pecah. Butari menarik napas panjang lalu duduk di kursi makan dengan punggung tegak. Ia adalah tipe wanita yang percaya bahwa martabat sebuah keluarga terletak pada kepatuhan sang istri. "Rani, dengar ibu, Aris itu suamimu, imamu. Dia sudah memutuskan bahwa kalian tidak bisa pulang sekarang karena banyak urusan penting di sini. Sebagai istri, tugasmu adalah menenangkan hatinya, bukan malah menambah beban dengan urusan kampung yang tidak ada habisnya. Tapi ini soal nyawa, Bu. Selarani semua nyawa di tangan Tuhan." "Rani," potong Butari cepat. "Kalau kamu nekat pergi tanpa rida suamimu, itu namanya durhaka. Kamu mau menjadi istri yang tidak tahu berterima kasih setelah semua yang Aris berikan padamu. Lihat rumah ini, lihat fasilitas yang kamu nikmati. Semua itu karena kerja keras Aris. Jangan sampai kamu kehilangan surga hanya karena menuruti emosi sesaat untuk urusan yang toh bisa ditunda sampai keadaan di sini stabil." Rani terdiam, namun batinnya berteriak, "Bisa ditunda? Bagaimana seseorang bisa menunda kematian atau rasa sakit?" Ia menatap mertuanya, menyadari bahwa bagi Butari, pengabdian Rani kepada Aris adalah harga mati yang tidak boleh diganggu oleh urusan kemanusiaan apapun. Posisi emosional Butari sangat jelas. Dia adalah penjaga penjara bagi Rani. Memastikan menantunya tetap berada dalam kendali Aris demi nama baik keluarga. Setelah Butari pergi ke ruang depan untuk mengawasi tukang, Rani masuk ke kamar dan mengunci pintu. Jantungnya berdegup kencang. Ia teringat pada sebuah buku tabungan kecil yang ia sembunyikan di balik lipatan baju-baju lama di lemari paling bawah. Itu adalah uang hasil sisa belanja yang ia sisihkan sedikit demi sedikit selama 3 tahun terakhir. Ditambah sisa uang pesangonnya dulu yang tidak pernah ia beritahukan kepada Aris. Jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 5 juta rupiah. Namun bagi Dimas di kampung, uang itu adalah napas tambahan bagi ibu mereka. Dengan tangan berkeringat, Rani membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Ia melakukan transfer ke rekening Dimas. Saat notifikasi berhasil muncul, Rani merasakan beban di pundaknya sedikit terangkat. Ia merasa telah melakukan hal yang benar sebagai seorang anak. Namun, kelegaan itu hanya bertahan beberapa menit. Pintu kamar tiba-tiba terbuka paksa dengan kunci cadangan. Aris berdiri di sana dengan wajah yang merah padam. Di tangannya ia memegang sebuah buku tabungan berwarna biru. Buku tabungan rahasia Rani. "Apa-apaan ini, Rani?" Suara Aris rendah namun penuh ancaman. Rani terperanjat. Ia lupa bahwa Aris tadi mengatakan akan mencari meteran di lemari bawah untuk mengukur luas teras. Aris pasti menemukannya saat menggeledah lemari itu. "Mas, itu uang simpananku sendiri. Aku kirim ke Dimas untuk biaya rumah sakit ibu." Rani mencoba membela diri, namun suaranya bergetar. Aris melangkah maju, menjatuhkan buku tabungan itu ke atas tempat tidur. "Uang simpananmu? Sejak kapan istriku punya rahasia dariku? Semua uang yang ada di rumah ini, sekecil apapun adalah hakku untuk tahu karena aku yang bekerja mencarinya. Kamu pikir aku bodoh? Aku baru saja mendapat notifikasi perubahan saldo di akun yang ternyata tersambung ke nomor daruratku yang lama." Aris merebut ponsel dari tangan Rani dengan kasar. Ia melihat riwayat transfer yang baru saja dilakukan. Matanya membelalak marah.
5 juta kamu mengirim 5 juta tanpa izin dariku. Padahal aku sedang pusing memikirkan kekurangan biaya keramik granit untuk teras depan. Mas, itu untuk nyawa ibu. Keramik itu bisa menunggu nyawa ibu tidak? Teriak Rani. Air mata akhirnya tumpah membasahi pipinya. Cukup, Rani. Kamu sudah melampaui batas. Kamu mencuri dari keuangan keluarga kita sendiri demi orang lain. Aris memasukkan buku tabungan itu ke dalam saku celananya dan menggenggam ponsel Rani erat-erat. Mulai hari ini, semua akses keuanganmu aku tutup. Kamu tidak akan memegang uang sepeser pun selain untuk belanja harian yang nota-notanya harus aku periksa setiap malam. Dan ponsel ini akan aku tahan sampai kamu bisa belajar bagaimana cara menjadi istri yang jujur. Aris keluar dari kamar dan mengunci pintu dari luar. Meninggalkan Rani dalam kegelapan kamar yang pengap. Rani jatuh terduduk di lantai. Ia kehilangan uangnya. Ia kehilangan akses komunikasinya dengan Dimas. Dan ia kehilangan sisa-sisa rasa hormatnya kepada pria yang ia sebut suami. Di luar, suara palu tukang kembali terdengar, menghantam beton teras dengan ritme yang konstan, seolah-olah sedang memaku peti mati bagi kebebasan Rani. Dalam kesendiriannya, Rani menatap dinding kamar dengan pandangan kosong. Tekanan batinnya mencapai titik baru. Ia tidak lagi hanya merasa sedih, ia mulai merasa terancam. Ia menyadari bahwa ia bukan lagi seorang istri, melainkan tawanan. Sebuah pemikiran kecil dan berisiko mulai tumbuh di kepalanya. Jika ia tidak bisa pergi dengan cara baik-baik, ia harus menemukan cara lain untuk keluar dari rumah ini. Apapun risikonya, sebelum kabar duka yang ia takuti benar-benar sampai ke telinganya tanpa ia bisa melakukan apa-apa. Keheningan di dalam kamar yang terkunci itu akhirnya pecah saat suara grendel pintu ditarik kasar dari luar. Rani yang meringkuk di sudut tempat tidur tidak bergerak sedikit pun saat cahaya lampu koridor menerobos masuk, menyilaukan matanya yang sembab. Aris berdiri di ambang pintu, masih mengenakan kemeja kantor yang kusut. Namun auranya tidak lagi hanya berisi kemarahan, melainkan kegelisahan yang meluap-luap. Bangun, Rani. Cuci mukamu, perintah Aris. Suaranya tidak lagi membentak, tapi ada nada mendesak yang jauh lebih menekan. Pak Broto baru saja menelepon. Dia sedang tidak puas dengan laporan divisi saya dan dia ingin datang ke sini malam ini bersama beberapa staf senior untuk rapat informal sambil makan malam. Saya tidak mau ada kesalahan sedikit pun. Pastikan ruang tamu bersih dan buatkan menu yang paling berkesan. Rani mengangkat kepalanya perlahan. Ia menatap telapak tangannya yang gemetar. Mas, aku baru saja kehilangan satu-satunya akses komunikasiku dengan ibu. Kamu mengunci aku seolah-olah aku kriminal dan sekarang kamu memintaku melayani tamu kantormu. Aris melangkah masuk menjatuhkan ponsel Rani ke atas kasur namun dengan layar yang sudah terkunci oleh kata sandi baru yang tidak Rani ketahui. Ini demi masa depan kita, Rani. Kalau posisi saya di kantor terancam karena saya tidak bisa menjamu atasan dengan baik, kamu juga yang akan susah. Jangan egois. Sekarang keluar dan mulai memasak. Lupakan dulu urusan di kampung. Toh Dimas sudah ada di sana. Rani bangkit dengan tubuh yang terasa seberat timah. Setiap sendi tulangnya terasa kaku akibat tekanan batin yang bertumpuk sejak kemarin. Ia berjalan menuju dapur melewati tumpukan material renovasi di teras yang kini terlihat seperti puing-puing kebahagiaannya sendiri. Dapur menjadi medan perang baru bagi Rani di bawah pengawasan ketat Butari yang tiba-tiba muncul dari ruang tengah untuk memastikan menantunya tidak berulah. Rani mulai mengupas bawang, memotong daging, dan meracik bumbu. Butari sesekali memberikan instruksi yang tajam, mengingatkan Rani bahwa senyum harus selalu menghiasi wajahnya nanti saat tamu datang. Terlepas dari apa yang sedang terjadi pada ibunya. Sekitar pukul malam, Pak Broto datang. Pria itu bertubuh besar dengan suara menggelegar yang memenuhi ruangan. Sebagai atasan Aris, Pak Broto memiliki posisi yang sangat menentukan karir suaminya. Di mata Pak Broto, Aris adalah bawahan yang potensial, namun harus terus ditekan agar memberikan hasil maksimal. Bagi Aris, Pak Broto adalah Tuhan kecil yang harus disembah agar cicilan rumah dan renovasi teras tetap lancar. Wah, Aris, istrimu ternyata cekatan sekali. Ujar Pak Broto saat Rani menyajikan sepiring udang asam manis yang masih mengepul. Pak Broto menatap Rani dari atas ke bawah. Sebuah tatapan yang membuat Rani merasa seperti salah satu perabot rumah yang sedang dipamerkan kualitasnya. Tentu saja, Pak. Rani memang saya didik untuk selalu siap dalam kondisi apapun. Jawab Aris dengan tawa yang terdengar sangat dibuat-buat di telinga Rani. Aris melirik Rani dengan tatapan yang memberi peringatan.
Teruslah tersenyum dan jangan berhenti melayani. Selama 3 jam berikutnya, Rani tidak diberikan kesempatan untuk duduk. Ia harus mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu, mengisi gelas kopi yang kosong, menyediakan camilan tambahan, dan membersihkan tumpahan air kecil di meja. Tubuhnya mulai protes. Rasa pegal yang luar biasa menjalar dari pinggang hingga ke pundak. Namun kelelahan fisik itu belum seberapa dibandingkan dengan badai di dalam kepalanya. Setiap kali ia mendengar suara notifikasi pesan dari ponsel Aris yang diletakkan di meja tamu, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu itu mungkin kabar dari Dimas. Tepat saat jam dinding menunjukkan pukul 10 malam, ponsel Aris yang berada di dekat Pak Broto bergetar panjang. Sebuah panggilan masuk. Aris melihat layarnya dan wajahnya seketika berubah tegang saat melihat nama Dimas terpampang di sana. "Maaf, Pak Broto, ada gangguan sedikit," ujar Aris sambil mematikan panggilan tersebut tanpa mengangkatnya. Namun, ponsel itu berdering lagi. Dan lagi. "Angkat saja, Riz. Siapa tahu penting," kata Pak Broto sambil menghisap cerutunya. Aris mendesis kesal. Ia bangkit dan menarik Rani sedikit menjauh ke arah dapur. "Beritahu adikmu itu jangan menelepon terus. Ini jam kerja saya." Meskipun di rumah dia benar-benar tidak punya sopan santun. "Mas, mungkin itu kabar darurat soal ibu. Tolong biarkan aku bicara sebentar saja," rintih Rani. Tangannya mencengkeram lengan ke meja Aris. "Tidak. Kamu sedang bertugas melayani tamu. Balik ke dapur, siapkan hidangan penutup." Aris menyentakkan tangan Rani dan kembali ke meja tamu dengan wajah yang dipaksakan ceria. Rani berdiri mematung di dapur. Ia bisa melihat dari celah pintu ruang tamu bagaimana Aris tertawa menanggapi lelucon Pak Broto. Sementara ponsel itu terus bergetar di saku celana suaminya. Rani merasa seolah-olah ia sedang menonton ibunya perlahan-lahan tenggelam di kejauhan. Sementara ia sendiri dirantai pada kaki meja makan. Rasa sesak itu berpindah dari dada ke kerongkongan membuatnya nyaris tidak bisa bernapas. Kehilangan uang tabungan semalam adalah luka. Tapi melihat Aris mengabaikan panggilan darurat dari kampung demi tertawa dengan atasannya adalah penghinaan yang tak termaafkan bagi Rani. Di titik ini, batin Rani mulai membeku. Ia tidak lagi memikirkan bagaimana caranya meminta izin pada Aris. Ia mulai memikirkan bagaimana caranya bertindak tanpa izin. Saat tamu-tamu itu akhirnya berpamitan pada tengah malam, Aris menutup pintu dengan helaan napas lega yang panjang. Ia berbalik menatap Rani yang sedang membereskan piring-piring kotor dengan gerakan mekanis. "Bagus, Rani." Pak Broto terlihat senang. "Besok malam mereka akan datang lagi karena rapatnya belum selesai. Pastikan menunya berbeda dari malam ini," ujar Aris tanpa sedikit pun rasa terima kasih. Rani berhenti bergerak. Ia menatap tumpukan sisa makanan di piring Pak Broto yang tampak menjijikan. "Tadi, Dimas menelepon berapa kali, Mas? Hanya gangguan kecil. Jangan dipikirkan. Sekarang bersihkan semuanya lalu tidur. Besok pagi kamu harus ke pasar lebih awal," jawab Aris sambil berjalan menuju kamar. Mengabaikan pertanyaan istrinya, Rani menunggu sampai suara langkah kaki Aris menghilang di lantai atas. Ia kemudian menoleh ke arah telepon kabel yang ada di sudut ruang tengah. Telepon yang jarang digunakan dan biasanya hanya untuk urusan tagihan internet. Dengan jantung berdebar, ia meraih gagang telepon itu. Ini adalah keputusan kecil yang sangat berisiko karena Aris pasti akan memeriksa riwayat panggilan di tagihan bulan depan. Namun Rani tidak peduli lagi. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor ponsel Dimas yang sudah ia hafal di luar kepala. Ia harus tahu kondisi ibunya sekarang. Meskipun itu artinya ia harus menghadapi kemarahan Aris yang jauh lebih besar esok hari. Gema suara Dimas di telepon rumah semalam masih terus berputar di kepala Rani seperti kaset rusak. "Ibu terus memanggil namamu, Mbak. Dokter bilang kemungkinannya kecil." Kalimat itu menghunjam jantung Rani lebih tajam daripada sembilu. Ia nyaris tidak tidur, hanya menatap langit-langit kamar sambil menghitung detak jam, menunggu pagi yang ia tahu akan membawa beban yang lebih berat. Pagi itu, debu dari renovasi teras rumah terasa lebih menyesakkan. Suara bising mesin pemotong keramik sudah terdengar sejak pukul. Rani bergerak mekanis di dapur, menyiapkan sarapan untuk Aris dan tamu-tamu yang mungkin akan datang lagi. Namun, fokusnya terpecah saat Santi, adik Aris masuk ke dapur dengan langkah yang sengaja dibuat berisik. Santi yang sejak awal memandang Rani tak lebih dari pelayan gratis bagi kakaknya, tampak sedang mencari sesuatu untuk dijadikan amunisi. Ia membuka tudung saji dengan kasar dan mendengus. "Mas Aris, sini lihat deh," teriak Santi.
Suaranya melengking menembus ruang tengah. Aris muncul dengan wajah yang masih kuyu. Kemejanya belum dikancingkan sempurna. Ada apa lagi, San? Pagi-pagi sudah teriak. Lihat nih, Mas. Mbak Rani masak apa? Cuma nasi goreng sisa semalam dipanasin. Masa buat Mas Aris yang kerjanya capek begini cuma dikasih makan ginian? Belum lagi itu debu di ruang tamu belum dilap bersih. Katanya mau ada tamu kantor lagi nanti malam. Santi menunjuk ke arah meja dengan wajah jijik yang dibuat-buat. Rani menoleh perlahan. Tangannya masih memegang sudip. Aku baru saja mau menggoreng telur Santi. Tadi aku harus membersihkan pecahan semen di lorong dulu supaya Mas Aris tidak terpeleset. Alasan saja. Potong Santi cepat. Ia menoleh pada kakaknya, memasang wajah prihatin yang manipulatif. Mas, kayaknya Mbak Rani ini sudah nggak niat urus rumah. Mungkin pikirannya cuma di kampung terus. Kalau rumah berantakan begini, ya malukan Mas Aris di depan Pak Broto. Apa kata orang kalau Maner sukses punya istri yang urus meja makan saja enggak becus? Aris menatap Rani dengan sorot mata yang menghakimi. Tekanan dari Pak Broto semalam dan ambisinya pada renovasi teras membuat emosinya sangat tipis. Ia berjalan mendekati meja lalu menggebraknya pelan, namun cukup untuk membuat Rani tersentak. Santi, benar, Ran. Kamu belakangan ini sangat tidak fokus. Saya sudah bayar mahal untuk rumah ini, untuk kenyamanan kita. Tapi kamu malah membiarkan rumah ini seperti gudang. Ujar dingin. Jangan jadikan alasan ibumu yang sakit sebagai tameng untuk kemalasanmu. Dada Rani serasa dihantam godam besar. Malas, Mas. Aku bangun sebelum subuh membersihkan semua sisa kekacauan tamu-tamumu semalam sendirian. Aku tidak minta banyak, Mas. Aku hanya ingin pulang. Firasatku tidak enak sekali pagi ini. Aku merasa ibu benar-benar membutuhkanku. Rani meletakkan sudipnya. Ia mendekat dan meraih tangan Aris, memohon dengan sisa-sisa harga diri yang ia miliki. Mas, tolong. Aku punya firasat buruk. Semalam aku bermimpi ibu melambai padaku di depan pintu rumah lama kita. Tolong kali ini saja, izinkan aku pulang. Aku tidak butuh uangmu jika itu yang kau khawatirkan. Aku akan jalan kaki ke terminal. Aku akan cari pinjaman ke orang lain. Pinjam ke siapa? Ke tetangga. Mau mempermalukan saya lagi? Aris menyentakkan tangannya dengan kasar. Firasat. Itu cuma akal-akalanmu supaya bisa lari dari tanggung jawab di rumah ini. Kamu pikir saya tidak tahu? Kamu pikir dengan menangis begini saya akan luluh? Santi yang berdiri di pojok dapur tersenyum tipis. Menikmati pemandangan itu, ia merasa menang karena berhasil memicu kemarahan Aris. Iya, Mas. Kalau dibiarkan, Mbak Rani bakal makin ngelunjak. Bisa-bisa dia kabur diam-diam kalau nggak ditegasin. Aris menarik napas panjang, wajahnya mengeras. Ia menunjuk ke arah pintu keluar dengan telunjuknya yang kaku. Dengar baik-baik, Rani. Saya bosan mendengar drama kampung ini setiap hari. Jika kamu berani melangkahkan kaki keluar dari rumah ini tanpa izin saya, jika kamu nekat pergi ke kampung saat saya sedang butuh kamu di sini untuk mengurus rumah dan menyambut tamu kantor, Aris menjeda kalimatnya, memberikan penekanan yang mematikan. Maka detik itu juga saya jatuhkan talak kepadamu. Kamu tidak usah kembali lagi ke rumah ini. Saya akan pastikan kamu keluar dari sini tanpa membawa speser pun barang yang saya beli. Termasuk baju yang kamu pakai itu. Pilih tetap menjadi istri saya atau pulang untuk urusan yang belum tentu benar-benar gawat itu. Dunia seolah runtuh menimpa Rani. Kalimat talak. Dari mulut Aris terasa lebih dingin daripada es. Selama 5 tahun, ia bertahan dalam pengabdian yang menyesakan, menelan semua hinaan dan tuntutan. Hanya karena ia percaya bahwa pernikahan adalah ibadah yang harus dijaga sampai mati. Namun kini suaminya menggunakan ikatan suci itu sebagai borgol untuk menahannya di samping keramik teras yang lebih berharga daripada nyawa ibunya. Rani terdiam. Matanya menatap kosong ke arah lantai dapur yang penuh noda minyak. Ia merasa seperti dikubur hidup-hidup. Air matanya berhenti mengalir, digantikan oleh rasa beku yang menjalar di seluruh nadinya. Di hadapannya, Aris terlihat seperti monster yang terbuat dari ego dan angka-angka materi. Sementara Santi dengan wajah tanpa dosanya mulai sibuk mengecek ponsel barunya yang dibelikan Aris semalam. Sana, bersihkan meja. Pak Broto akan kirim berkas lewat kurir sebentar lagi. Perintah Aris sebelum melangkah pergi meninggalkan dapur. Rani tidak menjawab. Ia berbalik perlahan ke arah wastafel, menyalakan keran air dan membiarkan air meluap membasahi tangannya. Di balik keheningan itu,
Sebuah kegelapan mulai tumbuh di hati Rani. Rasa takut akan Tala itu masih ada, namun ada sesuatu yang lebih besar yang mulai retak di dalam dirinya. Rasa hormatnya pada Ari sudah habis tak bersisa. Saat ia sedang mencuci piring dengan gerakan mekanis, matanya menangkap kunci cadangan pintu belakang yang diletakkan Aris di atas lemari es. Sebuah keputusan kecil, namun sangat berisiko mulai terbentuk. Jika ia tidak bisa pergi lewat pintu depan dengan izin, maka ia harus memastikan ia punya jalan keluar lain saat waktu yang tepat tiba. Dengan gerakan yang sangat halus, hampir tidak terlihat, Rani meraih kunci itu dan menyembunyikannya di dalam saku dasternya. Tekanan batinnya kini mencapai level baru. Ia bukan lagi istri yang memohon. Ia adalah tawanan yang sedang merencanakan pelarian. Dan firasat buruk tentang ibunya terus berdenyut di nadinya. Mendesaknya untuk tidak peduli lagi pada ancaman talak suaminya. Logam kunci cadangan yang disembunyikan Rani di saku dasternya terasa sedingin es. Seolah-olah benda kecil itu menyedot seluruh kehangatan dari tubuhnya. Ancaman talak yang dilontarkan Ari semalam masih terngiang, menggantung di udara seperti awan hitam yang siap menumpahkan badai. Rani bergerak di antara tumpukan material renovasi dengan langkah hampa. Sementara para tukang mulai menghantamkan martil ke lantai teras, menciptakan irama yang menyiksa kepalanya yang berdenyut. Di tengah kebisingan itu, ponsel yang disembunyikan Rani di bawah tumpukan kain serbet bergetar hebat dengan jantung berdegup kencang. Ia menyelinap ke balik dinding gudang yang gelap dan lembab. "Halo, Dim?" bisik Rani. Suaranya nyaris tercekik. "Mbak, Ibu, Mbak." Suara Dimas di seberang sana pecah oleh isak tangis yang tak lagi mampu ditahan. Ibu sudah tidak sadar sepenuhnya, tapi mulutnya terus bergerak. Dia memanggil namamu, Mbak Ran. Ren dokter bilang detak jantungnya melemah. "Mbak, tolong. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Datanglah, Mbak. Tolong." Dunia Rani seketika melenyap. Ia menyandarkan punggungnya pada dinding gudang yang kasar, membiarkan lumut dan debu mengotori dasternya. Kata-kata Dimas seperti palu yang menghancurkan sisa-sisa ketahanannya. Ibunya sedang berada di ambang pintu kematian, memanggil namanya, sementara ia di sini terpenjara oleh ego seorang pria yang menyebut dirinya suami. Rasa bersalah yang teramat sangat membakar batinnya, lebih panas daripada api kompor yang setiap hari ia hadapi. Ia harus pergi persetan dengan izin, persetan dengan talak. Namun kenyataan pahit kembali menghantamnya. Ia tidak punya uang. Telah menyita semua aksesnya. 5 juta yang ia kirim semalam hanyalah deposit awal yang sudah ludes terbakar biaya rumah sakit. Dengan sisa keberanian yang lahir dari keputusasaan, Rani melangkah menuju pagar belakang. Ia melihat Mbak Lastri sedang menjemur pakaian. Lastri adalah satu-satunya orang yang tahu betapa remuknya hidup Rani di balik tembok rumah mewah itu. "Mbak Lastri," panggil Rani pelan. Matanya merah dan bengkak. Lastri menoleh. Wajahnya seketika berubah prihatin. Ia mendekati pagar. "Ya Tuhan Rani, ada apa lagi?" "Mbak, aku butuh bantuan. Ibu kritis. Aku harus pulang malam ini juga. Tapi Mas Aris, dia mengunci semuanya. Bolehkah aku meminjam uang? Berapa saja, Mbak? Untuk ongkos bus ke kampung? Aku janji akan mencicilnya nanti." Entah bagaimana caranya, Rani mencengkeram besi pagar hingga buku jarinya memutih. Lastri terdiam sejenak. Ia merok saku duster dan mengeluarkan beberapa lembar uang. "Aku cuma punya segini, Ran. Tidak banyak. Tapi mungkin cukup untuk tiket bus ekonomi. Ambillah. Jangan dipikirkan soal gantinya." Baru saja jemari Rani menyentuh uang itu, sebuah suara berat yang familiar menggelegar dari arah pintu belakang memecah ketenangan pagi yang rapuh. "Rani, apa yang kamu lakukan?" Aris berdiri di sana dengan wajah yang menyerupai iblis. Matanya tertuju pada tangan Rani yang sedang menerima uang dari Lastri. Ia melangkah maju dengan cepat, menyentakkan tangan Rani hingga uang itu jatuh berhamburan di atas tanah yang becek karena sisa semen. "Mas Aris, ini bukan seperti yang kamu lihat." "Diam," bentak Aris. Suaranya begitu keras hingga para tukang di teras depan menghentikan pekerjaan mereka. Beberapa tetangga lain mulai melongok dari balik jendela dan pagar rumah masing-masing. Aris memandang Lastri dengan tatapan menghina lalu kembali menatap Rani. "Hebat sekali kamu ya. Setelah saya beri makan, saya beri tempat tinggal yang layak. Sekarang kamu mengemis pada tetangga. Kamu mau membuat saya terlihat seperti suami yang tidak mampu menafkahi istrinya?" "Mas, ibuku sekarat. Aku cuma mau pulang," teriak Rani. Air matanya tumpah di depan semua orang.
Ia sudah tidak peduli lagi pada rasa malu. Ibumu terus. Kamu itu istri yang tidak tahu bersyukur. Rani, Aris berteriak lebih keras. Sengaja agar seluruh lingkungan mendengarnya. Ia ingin menanamkan narasi bahwa dialah korbannya. Lihat tetangga-tetangga ini. Mereka lihat betapa baiknya saya merenovasi rumah ini untukmu, memberikan segalanya, tapi kamu malah membalasnya dengan cara meminjam uang diam-diam seperti pencuri. Kamu mau mencoreng muka saya di depan Pak Broto dan orang-orang kantor? Rani terpaku. Ia melihat Mbak Lastri yang tertunduk malu karena ikut terseret dalam kemarahan Aris. Ia melihat tatapan menghakimi dari beberapa tetangga yang hanya tahu permukaan hidup mereka. Di mata dunia, Aris adalah maner sukses yang sedang mempercantik rumahnya. Sementara Rani terlihat seperti istri yang depresi dan tidak stabil. Aris merenggut lengan Rani dengan kasar, menyeretnya masuk ke dalam rumah. Masuk. Jangan berani-berani mempermalukan saya lagi di luar. Kamu pikir dengan menangis begini orang akan kasihan? Mereka tertawa melihat betapa rendahnya mentalmu di dalam rumah. Aris mendorong Rani hingga terjatuh di atas lantai ruang tamu yang dingin. Ia berdiri di atas istrinya. Bayangannya menutupi tubuh Rani yang gemetar. Dengar Rani, karena kamu sudah berani mengemis pada orang lain, hukumanmu bertambah. Jangan harap bisa keluar rumah hari ini. Pintu depan akan saya gembok dari luar saat saya pergi kantor. Dan jangan harap ada telepon rumah yang bisa kamu pakai. Kabelnya sudah saya putus. Ujar Aris dengan nada yang mendadak tenang namun sangat mematikan. Aris melangkah pergi, mengambil tas kerjanya dan keluar melalui pintu depan. Suara gembok yang dikunci dari luar terdengar seperti vonis mati bagi Rani. Rani tetap terduduk di lantai, tidak bergerak. Rasa malu di depan tetangga tadi memang menyakitkan, tapi ada sesuatu yang lebih besar yang kini menguasai batinnya. Kehampaan yang mutlak. Ia tidak lagi merasa marah atau takut. Di kepalanya, ia hanya mendengar suara Dimas yang terisak dan bisikan nama ibunya. Ia merogoh saku dasternya. Kunci cadangan itu masih ada. Rani menatap pintu belakang yang tidak digembok oleh Aris, karena Aris merasa Rani terlalu takut untuk melewati jalan belakang yang buntu dan gelap. Namun, Aris salah. Rani menatap lembaran uang sisa yang jatuh di tanah melalui celah pintu belakang. Ia menyadari satu hal. Untuk sampai ke ibunya, ia tidak perlu lagi menjadi istri yang baik. Ia hanya perlu menjadi manusia yang bebas. Meskipun ia harus kehilangan segalanya di rumah ini. Malam ini, saat Aris sibuk dengan rapatnya, Rani memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dimaafkan oleh Aris. Ia akan pergi bukan hanya membawa dirinya, tapi membawa rahasia besar yang selama ini ia simpan tentang kecurangan anggaran renovasi yang Aris lakukan yang ia temukan di laci meja kerja suaminya kemarin. Ini adalah taruhan nyawa. Tapi Rani tidak punya pilihan lain. Pagi itu datang dengan warna abu-abu yang mati. Seolah matahari pun enggan menampakkan diri di atas atap rumah yang sedang carut-marut oleh renovasi. Udara dingin menyusup lewat celah-celah pintu belakang yang kemarin hampir saja menjadi jalan pelarian Rani. Di dalam dapur yang pengap oleh bau semen dan debu kayu. Rani berdiri mematung di depan meja makan. Di tangannya, gagang telepon kabel yang semalam ia sambung kembali secara kasar dengan sisa-sisa keberaniannya masih menempel di telinga. Hanya ada satu suara yang menembus keheningan fajar itu. Isak tangis Dimas yang parau dan pecah. Mbak, ibu sudah tidak ada. Ibu sudah pergi, Mbak. Tepat pukul tadi. Rani tidak menjawab. Ia tidak menjerit. Ia tidak jatuh tersungkur ke lantai sambil meratapi nasibnya. Yang malang sesuatu di dalam dadanya. Mungkin itu detak jantungnya. Mungkin itu jiwanya. Mendadak berhenti berdenyut. Dunia di sekelilingnya seolah kehilangan suara. Ia hanya menatap nanar ke arah kalender di dinding dapur. Tempat ia menandai hari-hari pengabdiannya yang sia-sia. Ibunya telah berpulang tanpa sempat mendengar suaranya, tanpa sempat melihat wajahnya. Dan semua itu terjadi karena ia memilih untuk patuh pada seorang pria yang kini sedang mendengkur halus di kamar lantai atas. Rani meletakkan gagang telepon itu dengan perlahan. Hampir tanpa bunyi. Ia tidak menangis. Matanya kering, terasa panas dan kaku seperti keramik granit yang sedang dipasang di teras depan. Rasa sakit itu begitu dalam hingga ia melampaui batas air mata. Ia telah sampai pada titik di mana rasa sedih berubah menjadi kebekuan yang mutlak. Langkah kaki yang berat terdengar menuruni tangga. Aris muncul dengan piam sutra. Wajahnya tampak segar seolah-olah dunia baik-baik saja. Ia meregangkan otot-ototnya lalu duduk di kursi kebesarannya di meja makan. Matanya langsung tertuju pada cangkir kopi yang sudah disiapkan Rani beberapa menit lalu.
Sebuah rutinitas yang tetap Rani jalankan meski jiwanya sudah mati. Aris menyesap kopi itu sedikit. Lalu seketika wajahnya mengernyit. Ia meletakkan cangkir itu kembali ke atas meja dengan denting yang cukup keras. Ran, ini kopi atau air cucian piring? Kurang manis. Kamu tahu kan saya tidak suka kopi yang terlalu pahit pagi-pagi begini. Aris mengeluh tanpa menoleh pada Rani. Dan kenapa mukamu begitu? Masih mau drama soal kemarin? Jangan buat saya emosi lagi, Rani. Hari ini Pak Broto akan datang lebih awal untuk memeriksa hasil pemasangan granit. Saya mau semuanya sempurna. Rani tidak bergerak. Ia berdiri di dekat wastafel, menatap punggung Aris. Ia melihat setiap inci dari pria itu. Lehernya yang tebal, bahunya yang angkuh, dan cara dia memerintah seolah-olah dunia ini diciptakan hanya untuk melayaninya. Rani membayangkan ibunya yang sedang terbujur kaku di kampung. Sementara pria di depannya ini merasa kopinya adalah masalah terbesar di dunia. Mas, suara Rani keluar rendah dan sangat datar. Begitu dingin hingga Aris terpaksa menoleh. Apalagi mau minta uang tiket lagi? Sudah saya bilang semuanya bisa ditunda sampai. Ibu sudah meninggal, potong Rani. Kalimat itu meluncur begitu saja. Tanpa getaran, tanpa emosi. Aris terdiam sejenak. Ada kilat keterkejutan di matanya. Namun itu hanya bertahan sepersekian detik sebelum digantikan oleh ekspresi defensif yang biasa. Ia berdeham lalu memutar kembali cangkir kopinya. Yah, itu saya turut berduka. Tapi ya mau bagaimana lagi, Ran? Umur memang di tangan Tuhan. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Toh kamu di sini juga sedang menjalankan tugas sebagai istri? Ujar Aris dengan nada yang sangat ringan. Seolah-olah ia sedang membicarakan cuaca yang mendung. Nanti setelah urusan Pak Broto selesai, minggu depan, kita akan pulang untuk ziarah. Sekarang tambahkan gula ke kopi ini. Saya benar-benar tidak bisa berpikir kalau kopinya sepahit ini. Rani menatap Aris. Benar-benar menatapnya seolah ia sedang mengamati sebuah spesimen yang menjijikan. Kebekuan di hatinya kini mulai mengeras menjadi dinding yang tak tertembus. Ia menyadari bahwa selama 5 tahun ini ia tidak sedang membangun rumah tangga. Ia sedang membangun penjara untuk dirinya sendiri di bawah kaki seorang monster yang tidak memiliki setetes pun empati. 1 minggu, Aris meminta 1 minggu lagi untuk urusan keramik dan atasan kantornya. Seolah waktu masih bisa ditawar-tawar, pintu depan terbuka dan Butari masuk dengan wajah yang masam. Ia melihat Rani yang berdiri diam dan Aris yang sedang menggerutu. Aris, kenapa suasananya suram begini? Rani, kenapa kamu malah berdiri saja? Itu di depan tukang butuh kopi juga. Jangan karena urusan kampung kamu jadi melalaikan pekerjaan di sini. Kematian itu hal lumrah. Yang hidup harus tetap berjalan. Rani beralih menatap ibu mertuanya. Butari adalah cermin dari Aris, dingin, materialistis, dan hanya peduli pada citra. Rani tidak menjawab sepatah kata pun. Ia berjalan menuju kompor, mengambil wadah gula, dan menuangkannya ke dalam kopi Aris. Ia menuangkannya banyak-banyak, sendok demi sendok, hingga kopi itu berubah menjadi lumpur hitam yang manis dan memuakan. Ini manisnya, Mas, bisik Rani. Ia kemudian berbalik dan berjalan masuk ke kamar. Ia tidak lagi peduli pada teriakan Aris yang memanggilnya atau ocehan Butari tentang sopan santun. Di dalam kamar, Rani membuka laci paling bawah meja kerja Aris yang terkunci. Yang kuncinya telah ia duplikasi secara diam-diam saat Aris sedang mandi tempo hari. Di sana tersimpan map merah berisi catatan pengadaan material renovasi teras. Rani tahu Aris telah menggelembungkan dana kantor Pak Broto hampir 3 kali lipat. Aris menggunakan uang perusahaan untuk membangun kemewahan pribadinya. Sementara untuk tiket istrinya melihat ibu yang sekarat. Ia berdalih tidak ada uang. Jemari Rani menyentuh map itu. Hatinya yang membeku kini memberikan kekuatan baru. Ia tidak akan lagi menangis. Ia tidak akan lagi memohon. Ia akan mencabut semua yang selama ini ia berikan untuk rumah ini. Ketenangannya, pengabdiannya, dan rahasia-rahasia suaminya. Rani mengambil ponsel cadangan milik Aris yang ia temukan di laci yang sama. Ponsel yang biasa Aris gunakan untuk berkomunikasi dengan kontraktor nakal. Ia menekan nomor Dimas. Dim, Mbak pulang hari ini. Tunggu, Mbak. Dan jangan katakan apa-apa pada Mas Aris. Rani menutup telepon. Ia tidak lagi ragu. Ia mulai memasukkan beberapa helai baju ke dalam tas kecil, menyisipkan map merah itu di tengahnya. Ini bukan lagi soal pelarian, ini adalah soal pembalasan. Rani akan memastikan bahwa saat ia melangkah keluar dari pintu rumah ini,
Aris tidak hanya akan kehilangan seorang istri, tapi ia akan merasakan kehilangan yang sama besarnya dengan yang Rani rasakan sekarang. Kehilangan masa depan, harga diri, dan kesempatan untuk memperbaiki apapun. Rani menatap cermin, wajahnya tetap tenang, namun matanya memancarkan tekad yang mematikan. Ia akan keluar dari rumah ini sekarang juga, tepat di saat Pak Broto dijadwalkan datang. Dan ia tidak akan pergi lewat pintu belakang. Ia akan melewati teras yang sedang dipercantik dengan uang haram itu di depan mata suaminya sendiri. Denting sendok yang beradu dengan porselen mahal di atas meja makan pagi itu terdengar seperti lonceng kematian bagi sisa-sisa rasa hormat Rani. Aris duduk di sana masih dengan arogansi yang sama. Sementara map merah berisi bukti kecurangannya sudah tersimpan rapi di dasar tas kain yang Rani siapkan semalam. Rani tidak lagi memohon. Ia berdiri di dekat jendela, menatap teras depan yang kini sudah tertutup granit mengkilap. Granit yang dibayar dengan harga yang jauh lebih mahal daripada nyawa ibunya. Sudah, jangan pasang muka tembok begitu. Cetuk Aris sambil mengelap sisa kopi di bibirnya. Ia melirik jam tangan mewahnya. Ibu saya bilang, tetangga sudah mulai berbisik-bisik soal kamu yang tidak pulang. Saya tidak mau nama saya tercemar karena dianggap menghalangi istri melayat. Jadi, pergilah, saya izinkan. Rani tidak menoleh. Ia hanya merasakan getaran dingin di jemarinya. Izin itu datang bukan karena belas kasihan, melainkan karena rasa takut Aris pada citra sosialnya. Tapi ingat, Rani, lanjut Aris dengan suara yang mendadak tajam. Ia bangkit dan melangkah mendekat. Berdiri tepat di belakang Rani hingga hawa tubuhnya terasa menyesakan. Hanya 2 hari lusa sore kamu harus sudah ada di rumah ini lagi. Pak Broto akan mengadakan makan malam besar di sini untuk meresmikan proyek baru dan merayakan selesainya renovasi teras kita. Kamu harus masak, berdandan yang cantik dan pastikan tidak ada satupun orang yang tahu soal drama kampung ini. Mengerti? Rani memutar tubuhnya perlahan. Ia menatap mata suaminya, mencari sisa-sisa kemanusiaan di sana. Namun yang ia temukan hanyalah kalkulasi bisnis. 2 hari, bisik Rani datar. 2 hari cukup untuk mengubur orang, kan? Sisanya hanya urusan doa, bisa dilakukan dari sini? Jawab Aris tanpa dosa. Ia lalu merogoh dompetnya, mengeluarkan beberapa lembar uang R000-an, dan melemparkannya ke atas meja. Gunakan itu untuk tiket bus, jangan pakai pesawat, terlalu boros untuk urusan yang sudah terlambat. Rani mengambil uang itu tanpa ekspresi. Di dalam hatinya, ia berjanji bahwa setiap sen yang Aris berikan hari ini akan menjadi utang yang akan dibayar Aris dengan kehancuran total. Ia melangkah keluar dari rumah itu tanpa pamit pada Butari yang sedang sibuk memilih gorden baru di ruang tengah. Perjalanan menuju kampung halaman adalah 6 jam yang paling sunyi dalam hidup Rani. Di dalam bus ekonomi yang pengap dan berguncang, ia memeluk tas kainnya erat-erat. Di dalamnya, selain beberapa helai baju, ada map merah dan ponsel rahasia Aris yang terus bergetar. Pesan-pesan dari kontraktor nakal yang menanyakan pembagian, uang, sisa, proyek. Rani membaca semuanya dengan mata yang dingin. Setiap kata dalam pesan itu adalah bukti tambahan untuk jerat yang sedang ia rangkai. Saat kakinya menginjak tanah kampung halaman, bau tanah basah dan aroma kembang Kamboja menyambutnya. Kampung ini tidak berubah. Tetap sederhana, tetap jujur, sangat kontras dengan rumah megah Aris yang dibangun di atas kebohongan. Rani berjalan menyusuri jalan setapak menuju pemakaman umum. Dari kejauhan, ia melihat sosok Dimas yang duduk sendirian di samping gundukan tanah yang masih basah. Mbak Rani. Dimas bangkit, wajahnya kuyu dan matanya merah. Ia memeluk kakaknya dengan erat. Ibu sudah tenang, Mbak. Tapi sampai napas terakhir, dia hanya ingin Mbak ada di sini. Rani melepaskan pelukan Dimas perlahan. Ia berlutut di samping pusara ibunya. Tanah itu masih lembab. Di sana hanya ada nisan kayu sederhana, tanpa granit mahal, tanpa ukiran mewah. Namun di sini, Rani merasakan kedamaian yang tidak pernah ia temukan selama 5 tahun di kota. Ia menyentuh tanah itu, merasakan dinginnya meresap ke dalam pori-pori kulitnya. Di depan pusara itu, sebuah kesadaran menghantamnya seperti ombak besar. Selama 5 tahun ini, ia telah menukarkan waktu-waktu berharga bersama ibunya hanya demi sebuah konsep, kepatuhan yang ia kira adalah ibadah. Ia telah membiarkan Aris mendikte setiap tarikan napasnya, membiarkan egonya menghapus jati dirinya hanya agar ia dianggap sebagai istri yang salehah dan berbakti. Bakti macam apa ini? Batin Rani merintih. Ia patuh pada pria yang tidak menghargai orang tuanya.
Ia taat pada pria yang menganggap nyawa manusia bisa ditukar dengan jadwal pertemuan kantor. Rani menyadari betapa mahalnya harga kepatuhannya selama ini. Harganya adalah penyesalan seumur hidup karena tidak bisa membisikkan kata perpisahan pada wanita yang melahirkannya. "Mbak, kenapa diam saja?" tanya Dimas lembut. "Mbak tidak mau menangis. Air mataku sudah habis di dapur." "Aris Dim," jawab Rani dengan suara yang sangat tenang, namun bergetar oleh amarah yang terpendam. "Ibu hidup dengan sederhana, jujur, dan tidak pernah menuntut apa-apa dariku. Tapi aku menghabiskan 5 tahun melayani pria yang bahkan tidak punya hati seujung kuku ibu." Rani bangkit berdiri. Ia melihat sekeliling pemakaman yang sunyi. Kesederhanaan hidup ibunya menyadarkan Rani bahwa kemewahan yang ia miliki di kota adalah penjara berlapis emas. Ia tidak butuh renovasi teras. Ia tidak butuh pujian dari Pak Broto. Ia hanya butuh martabatnya kembali. Ponsel di saku dasternya bergetar. Sebuah pesan dari Aris masuk. "Jangan lupa, besok sore jambusmu harus sudah berangkat. Saya sudah memesan catering pembuka. Kamu tinggal selesaikan hidangan utamanya. Jangan terlambat atau kamu tahu konsekuensinya." Rani menatap layar ponsel itu dengan tatapan kosong. Konsekuensi Tala kehilangan tempat tinggal. Selama ini kata-kata itu adalah momok yang membuatnya gemetar. Namun sekarang di depan makam ibunya, kata-kata itu terasa remeh. Rani menoleh pada Dimas. "Dim, Mbak akan kembali ke sana besok, tapi bukan untuk menjadi istri yang dia inginkan." Maksud Mbak? Rani merogoh tas kainnya, menunjukkan sekilas map merah di dalamnya. Aris menganggap waktu masih panjang untuk memperbaiki semuanya. Dia salah. Waktunya sudah habis hari ini. Keputusan kecil, namun berisiko itu ia ambil saat itu juga. Rani tidak akan menunggu 2 hari. Ia akan kembali lebih cepat. Namun ia tidak akan langsung menuju rumah. Ia akan singgah ke sebuah kantor notaris. Dan seorang kenalan lamanya di kepolisian yang pernah ia bantu dulu. Seseorang yang mungkin tertarik melihat isi map merah tersebut. Tekanan batin Rani kini berubah dari rasa bersalah menjadi fokus yang tajam. Ia tahu kembali ke rumah Aris dengan rencana ini sama saja dengan masuk ke lubang singa. Tapi ia tidak lagi punya rasa takut baginya. Rani yang lama sudah ikut terkubur bersama ibunya tadi pagi. Lantai granit di teras depan berkilau tertimpa cahaya lampu petang. Begitu licin dan sempurna hingga seolah-olah sanggup memantulkan kemunafikan yang membangunnya. Rani melangkah di atasnya tanpa suara. Ia tidak lagi membawa beban air mata yang menggantung di pelupuk mata. Tas kainnya terasa lebih berat karena map merah yang terselip di balik baju-baju kumalnya. Sebuah bom waktu yang siap ia ledakkan jika saatnya tiba, akhirnya datang juga. "Kamu telat 10 menit dari jadwal bus yang seharusnya." Sambut Aris yang sedang berdiri di teras, berkacak pinggang sambil mengamati sela-sela semen di antara granit. Ia bahkan tidak menoleh untuk melihat wajah istrinya yang baru saja menguburkan ibu kandungnya sendiri. "Cepat masuk, Pak Broto dan istrinya akan datang 2 jam lagi. Saya sudah pesan catering untuk hidangan pembuka. Tapi rendang dan sambal gorengnya harus buatanmu. Pak Broto sangat suka bumbu buatanmu." Rani tidak menjawab. Ia melewati Aris begitu saja. Seolah pria itu hanyalah salah satu tiang penyangga rumah yang bisu. Ia masuk ke dalam, meletakkan tasnya di kamar dan langsung menuju dapur. Langkah Rani efisien. Ia mengambil celemek, mencuci tangan, dan mulai memotong daging. Semua dilakukan dengan ketepatan seorang ahli bedah. Keheningan yang di bawahnya terasa pekat. Memenuhi setiap sudut dapur yang biasanya riuh oleh suara keluh kesah atau permintaan izinnya yang sia-sia. Butari masuk ke dapur dengan langkah yang diseret. Matanya langsung tertuju pada gerak-gerik Rani yang mekanis. "Rani, jangan pasang muka mendung begitu. Ibu tahu kamu sedih, tapi hidup harus terus berjalan. Aris itu sedang berjuang untuk karirnya. Kalau kamu cemberut terus, nanti rezeki suamimu seret. Istri itu cermin rumah. Kalau cerminnya buram, rumahnya jadi gelap." Rani hanya melirik ibu mertuanya sekilas, lalu kembali fokus pada ulekan bumbunya. Tidak ada bantahan, tidak ada pembelaan diri, tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari bibirnya yang terkatup rapat. Ia membiarkan suara cobek yang beradu dengan batu menjadi satu-satunya jawaban atas ocehan Butari. "El ditanya kok diam saja." Butari mulai merasa terganggu. "Kamu dengar tidak apa kata ibu?" Rani berhenti mengulek sejenak. Ia menatap Butari dengan pandangan yang begitu kosong dan dingin, hingga ibu mertuanya itu terpaksa mundur 1 langkah. Pandangan itu tidak berisi amarah yang meledak-ledak,
melainkan sebuah kehampaan yang menakutkan seperti lubang hitam yang siap menelan apa saja. Tanpa suara, Rani kembali melanjutkan pekerjaannya. Sudahlah, Bu. Dia cuma lagi ngambek karena telat pulang. Suara Aris terdengar dari ambang pintu dapur. Ia menyesap rokoknya, mencoba terlihat santai meski sebenarnya ia mulai merasa risih. Biasalah. Perempuan kalau keinginannya tidak dituruti semua memang begitu. Nanti juga kalau sudah lihat kalung emas baru sebagai kompensasi, dia akan bicara lagi. Aris tertawa kecil, namun tawa itu terdengar hambar di telinga Rani. Aris melangkah mendekati Rani, mencoba meletakkan tangannya di bahu istrinya. Ran, jangan terlalu dramatis. Ibu sudah tenang di sana. Sekarang fokus ke makan malam ini. Oke. Saat tangan Aris menyentuh bahunya, Rani tidak berjengit. Ia justru membeku, membiarkan tubuhnya menjadi sekeras batu. Aris yang merasakan ketidaknyamanan itu segera menarik tangannya kembali. Ia berdehek mencoba membenarkan letak dasinya yang sebenarnya sudah rapi. Aneh sekali, gumam Aris saat ia keluar dari dapur. Biasanya dia akan menangis atau mengomel panjang lebar. Biarkan saja, Riz. Sahut Butari dari ruang tengah. Paling besok juga sudah normal. Dia cuma butuh perhatian lebih saja. Kamu tahu sendiri kan? Rani itu hatinya lembek, gampang disetir. Rani yang mendengar itu di dapur hanya bisa tersenyum dalam hati. Sebuah senyum yang tidak sampai ke wajahnya. Lembek, gampang disetir. Mereka tidak tahu bahwa Rani yang lembek itu sudah terkubur di bawah nisan kayu ibunya di kampung. Yang ada di sini sekarang hanyalah sisa-sisa kemanusiaan yang sedang menjalankan misi terakhirnya. 1 jam berlalu, rumah itu kini harum oleh aroma bumbu rendang yang kaya. Rani bekerja tanpa celah, meja makan tertata rapi, gelas-gelas kristal berkilauan, dan semua kekacauan renovasi telah ia bersihkan hingga tak berbekas. Namun, semakin sempurna pekerjaan Rani, semakin Aris merasa ada yang salah. Keheningan Rani bukan lagi sekadar aksi bungkam biasa. Itu adalah tekanan psikologis yang mulai merambat naik ke leher Aris. Setiap kali Aris masuk ke dapur untuk menanyakan letak sendok atau meminta kopi, Rani hanya menunjuk dengan jari atau mengambilkan benda itu tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Keheningan itu terasa seperti lonceng yang berdentang di kepala Aris, mengingatkannya pada setiap larangan yang ia berikan pada Rani minggu lalu. Rani, bicaralah sesuatu. Apa saja? Bentak Aris akhirnya kehilangan kesabaran saat Rani hanya menyodorkan secangkir kopi hitam tanpa gula padanya. Kamu mau membuat saya gila dengan diamu ini? Rani menatap Aris. Ia meletakkan cangkir itu di meja dengan sangat perlahan agar tidak menimbulkan bunyi. Ia lalu mengambil secari kertas kecil dari saku celemeknya, menulis sesuatu dan menyodorkannya pada Aris. Kopi hitam tanpa gula seperti yang Mas berikan padaku minggu lalu. Pahit dan dingin. Aris meremas kertas itu hingga hancur. Wajahnya memerah karena malu dan marah yang bercampur aduk. Kamu menyindir saya di rumah saya sendiri. Ingat ya, kamu masih bisa bernapas di bawah atap ini karena saya yang membayar semuanya. Rani hanya menatap suaminya dengan tatapan yang seolah berkata, silakan bicara. Mas, waktumu untuk berteriak tidak akan lama lagi. Saat bel pintu depan berbunyi, menandakan kedatangan Pak Broto, Aris segera mengubah ekspresinya menjadi ramah dan penuh senyum. Ia bergegas menuju pintu depan, meninggalkan Rani yang masih berdiri di dapur yang remang-remang. Rani melepas celemeknya. Ia berjalan menuju tas kainnya yang ia sembunyikan di balik lemari dapur. Ia mengeluarkan ponsel rahasia Aris yang ia bawa dari laci kerja suaminya. Di bawah meja dapur, terlindungi dari pandangan siapapun, ia mengetik sebuah pesan singkat kepada nomor yang sudah ia hubungi saat perjalanannya kembali ke kota. Target sudah di lokasi. Semua bukti ada padaku. Saya tunggu instruksi selanjutnya. Tekanan batin Rani kini bukan lagi tentang kesedihan, melainkan adrenalin yang menderu. Ia baru saja melakukan keputusan kecil yang sangat berisiko. Menghubungi seorang jurnalis investigasi yang merupakan kenalan lamanya yang selama ini mencari celah untuk menjatuhkan praktik korupsi di perusahaan tempat Aris bekerja. Rani tahu dengan melakukan ini, ia tidak hanya menghancurkan Aris, tapi juga menghancurkan kenyamanan hidupnya sendiri. Namun saat ia mendengar suara tawa Aris yang menjelat Pak Broto di ruang tamu, Rani merasa bahwa kehancuran ini adalah satu-satunya cara untuk ia benar-benar bisa bernapas lagi. Matahari belum sepenuhnya merangkak naik. Namun, hawa di dalam rumah megah itu sudah terasa seberat timah. Rani berdiri di depan wastafel dapur, mencuci cangkir kopi Aris dengan gerakan yang terukur. Di atas meja makan,
Sebotol obat penurun tekanan darah milik Aris tergeletak begitu saja di dalam wadah plastiknya yang tertutup rapat. Biasanya sebelum Aris duduk, Rani sudah menyiapkan 1 butir obat itu di samping segelas air hangat, memastikan suaminya tidak lupa meminumnya di tengah kepenatan mengurus proyek. Pagi ini, Rani hanya menatap botol itu. Ia melihat Aris yang terburu-buru keluar dari kamar mandi sambil mengancingkan kemeja kerjanya dengan sembrono. Rambutnya masih basah, wajahnya kuyu, dan matanya merah karena kurang tidur. "Ran, mana berkas laporan bulanan yang saya taruh di meja kerja semalam?" tanya Aris tanpa menoleh. Ia merogoh tas kerjanya, membolak-balik kertas dengan kasar. "Biasanya sudah kamu rapikan dan masukkan ke map biru, kan?" Rani mengeringkan tangannya pada serbet. Ia tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah tumpukan kertas yang berantakan di sudut meja kerja Aris di ruang tengah. Kertas-kertas itu masih berserakan. Beberapa lembar bahkan terselip di bawah tumpukan majalah lama. Selama 5 tahun, Rani adalah filter yang menyaring kecerobohan Aris. Ia yang memperbaiki salah ketika. Ia yang menyusun urutan kwitansi dan ia yang memastikan tidak ada data yang tumpang tindih sebelum Aris membawanya ke hadapan Pak Broto. "Kenapa masih berantakan begitu?" Aris mendengus kesal. Suaranya meninggi. "Kamu ngapain saja dari pagi? Biasanya meja ini sudah bersih." Rani berjalan melewati Aris menuju kompor untuk mematikan air. Ia masih diam. Keheningan itu bukan lagi bentuk kemarahan yang meluap, melainkan penarikan diri yang total. Rani sedang mencabut setiap akar emosional yang selama ini menghidupi kenyamanan Aris. Ia berhenti menjadi asisten pribadi, berhenti menjadi perawat, dan berhenti menjadi peredam stres bagi suaminya. "Terserah kamulah." Lagi-lagi drama diam. Aris menyambar tumpukan kertas itu dengan geram, memasukkannya ke taspa memeriksa urutannya. Ia melangkah keluar tanpa meminum obatnya. Tanpa sarapan dan tanpa menyadari bahwa ia baru saja membawa sebuah bom waktu ke kantornya. Sepeninggal Aris, rumah itu kembali sunyi. Rani duduk di kursi makan, menatap botol obat yang masih tertutup. Di dalam batinnya ada peperangan yang sunyi. Selama ini ia merasa bertanggung jawab atas kesehatan dan kesuksesan Aris. Ia merasa jika Aris gagal, maka ia pun gagal sebagai istri. Namun bayangan pusara ibunya yang sunyi di kampung halaman menghapus semua rasa tanggung jawab itu. "Jika aku bisa membiarkan ibuku pergi tanpa kehadiranku, mengapa aku harus peduli pada tekanan darah pria yang menahanku?" pikir Rani. Hatinya yang dulu lembut kini terasa seperti padang gurun yang gersang. Sekitar pukul 11 siang, ponsel rumah berdering berkali-kali. Rani mengangkatnya perlahan. "Halo, Rani. Mana Aris?" Itu suara Pak Broto. Suaranya menggelegar, penuh amarah yang tidak bisa disembunyikan. Kenapa dia membawa laporan yang isinya sampah? Ada selisih angka yang mencolok di bagian anggaran material teras. Dan dia bahkan tidak bisa menjelaskan dari mana angka itu muncul. Dia bilang biasanya istrinya yang merapikan semuanya. Maksudnya apa? Dia pikir kantor saya ini tempat bermain. Rani menjauhkan gagang telepon sedikit dari telinganya. "Maaf, Pak Broto. Saya tidak tahu urusan pekerjaan Mas Aris. Beritahu suamimu kalau dia tidak bisa memperbaiki laporan ini dalam 2 jam dan menjelaskan penggelembungan dana ini secara logis. Posisinya sebagai manajer proyek akan saya tinjau ulang. Saya tidak butuh orang yang ceroboh dan tidak profesional." Klik. Sambungan diputus secara sepihak. Rani meletakkan gagang telepon. Ia bisa membayangkan Aris yang sekarang sedang berkeringat dingin di kantornya, gemetar menghadapi murka Pak Broto dan merutuki dirinya sendiri karena tidak meminum obat tekanan darahnya. Biasanya dalam situasi seperti ini, Rani akan segera menelepon Aris, menenangkan hatinya, dan menawarkan diri untuk datang ke kantor membawa berkas cadangan atau membantu memeriksa angka lewat email. Sekarang Rani hanya berjalan menuju dapur dan mulai mengupas bawang untuk makan siangnya sendiri. Ia tidak akan menelepon. Ia tidak akan membantu. 1 jam kemudian, pintu depan terbanting terbuka. Aris masuk dengan wajah yang pucat pasi. Napasnya memburu. Ia melemparkan tas kerjanya ke lantai hingga isinya berhamburan. "Rani, kenapa kamu tidak merapikan laporan itu semalam?" Aris berteriak, suaranya pecah oleh kepanikan. "Ada data ganda di bagian pembelian granit." Pak Broto mengamuk. Dia mulai curiga soal anggaran renovasi teras kita. "Ini semua gara-gara kamu yang malas dan cuma mau diam saja." Aris melangkah mendekati Rani. Matanya melotot. "Cepat ambilkan laptop saya. Bantu saya cari di mana letak kesalahan angkanya. Cepat." Rani menatap Aris dengan tenang.
Ia tidak beranjak dari tempat duduknya. Aku bukan istrimu yang dulu, Mas. Aku tidak tahu apa-apa soal laporanmu. Bukankah kamu yang bilang? Kamu manajer sukses dan aku hanya istri yang tahu urusan dapur. Rani, jangan sekarang, saya bisa dipecat. Aris mencengkeram pinggiran meja. Tubuhnya sedikit goyah. Ia mulai merasakan pusing yang luar biasa di kepalanya. Efek dari tekanan darah yang melonjak dan perut kosong. Ambilkan obat saya cepat. Rani melihat botol obat itu di atas meja hanya beberapa inci dari tangan Aris. Namun ia justru bangkit berdiri dan berjalan menjauh. Ia masuk ke kamar dan mengunci pintu dari dalam. Rani buka pintunya. Rani. Aris menggedor pintu kamar dengan lemah sebelum akhirnya terdengar suara tubuh yang jatuh terduduk di lantai koridor. Diikuti suara erangan menahan sakit. Di balik pintu, Rani menyandarkan punggungnya. Jantungnya berdegup kencang. Bukan karena kasihan, melainkan karena ia menyadari betapa rapuhnya pria yang selama ini menindasnya. Tanpa subsidi emosional darinya, Aris hanyalah pria kecil yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Rani merogoh saku pakaiannya, mengeluarkan sebuah flash drive yang ia ambil diam-diam dari tas Aris saat suaminya itu baru tiba tadi. Di dalamnya terdapat salinan digital dari semua bukti kecurangan anggaran yang sebenarnya ingin Aris hapus sore ini. Keputusan kecil, namun berisiko itu kini mantap di genggamannya. Rani tahu Aris sedang kesakitan di luar sana, namun ia memilih untuk tetap diam. Ia tidak akan memanggil ambulan sampai ia selesai menyalin data di flash drive itu ke akun cloud pribadinya sebagai jaminan keselamatannya di masa depan. Tekanan batin Rani kini berada pada puncaknya. Ia sedang menari di atas penderitaan suaminya sendiri dan untuk pertama kalinya ia merasa memiliki kendali atas hidupnya. Pintu kamar akhirnya terbuka perlahan, menciptakan decit kecil yang memotong keheningan koridor yang menyesakkan. Rani melangkah keluar dengan wajah setenang telaga di musim mati. Seolah erangan kesakitan Aris di lantai beberapa menit lalu hanyalah bunyi angin yang lewat. Ia menemukan suaminya masih terduduk bersandar pada dinding. Napasnya mulai teratur meski wajahnya masih sepucat kertas. Aris menatap Rani dengan binar mata yang campur aduk antara amarah yang tersisa dan ketergantungan yang menyedihkan. Kamu benar-benar membiarkanku seperti ini, Ran? Bisik Aris Parao. Rani tidak menjawab. Ia hanya mengambil botol obat di atas meja, meletakkannya dengan denting pelan di samping Aris, lalu berlalu ke dapur untuk menyiapkan air putih. Tidak ada kata penghibur, tidak ada usapan di dahi. Baginya, Aris hanyalah kewajiban teknis yang harus ia selesaikan sebelum ia benar-benar pergi. Bel rumah berbunyi dengan irama yang menuntut, menghancurkan ketegangan di antara mereka. Tak lama kemudian, suara sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai granit teras terdengar mendekat. Santi masuk tanpa mengetuk. Diikuti oleh Butari yang tampak baru saja pulang dari pengajian. Wajah Santi tampak mendung, namun matanya berbinar penuh harap saat melihat kakaknya. Mas Aris, untung Mas di rumah. Seru Santi mengabaikan kondisi Aris yang tampak payah, ia langsung duduk di sofa, melempar tas bermereknya ke atas meja. Mas, aku butuh bantuan lagi. Cicilan mobilku nunggak 2 bulan dan aku butuh uang muka buat ikut tur singkat sama teman-teman organisasi. Kalau nggak ikut, aku bisa dijauhi, Mas. Malu-malui nama keluarga kita. Kan? Aris memijat pangkal hidungnya yang berdenyut. San, Mas sedang ada masalah di kantor. Pak Broto sedang marah besar. Halah, paling cuma marah sebentar. Butari menyela sambil duduk di samping Santi. Tangannya mengusap bahu putri bungsunya itu dengan sayang. Aris, kamu kan maner? Uang segitu pasti ada. Kasihan adikmu, dia masih muda, butuh pergaulan. Masa mau kamu biarkan menderita hanya karena masalah kantor yang sepele? Rani muncul dari dapur membawa segelas air, berdiri di ambang pintu ruang tengah. Ia mendengarkan percakapan itu dengan rasa mual yang meluap. Selama bertahun-tahun, skenario ini terus berulang. Aris sang pahlawan, Santi sang parasit, dan Butari sang fasilitator. Sementara Rani adalah mesin ATM yang harus memutar otak agar dapur tetap mengepul meski gaji Aris ludes di hari pertama. Mas, ayolah. Santi merajuk suaranya naik 1 oktav 15 juta saja. Nanti kalau aku sudah lulus dan kerja, aku ganti. Aris melirik Rani seolah mencari perlindungan atau mungkin mencari validasi apakah masih ada sisa saldo di rekening yang ia percayakan pada istrinya. Namun Rani hanya diam menatap mereka bertiga dengan pandangan yang membuat Aris merasa telanjang. Ran, suara Aris ragu. Ada sisa uang dari anggaran belanja bulan ini.
Rani meletakkan gelas air putih di meja dengan sentakan yang sengaja dikeraskan. Ia tidak kembali ke dapur. Sebaliknya, ia berjalan menuju lemari pajangan di sudut ruangan, merogoh bagian belakang sebuah vas bunga dan mengeluarkan sebuah buku catatan kecil bersampul hitam yang sudah kusam. Anggaran belanja tidak akan pernah cukup untuk membayar geng si adikmu, Mas. Ujar Rani. Suaranya tenang. Namun setiap kata yang keluar terasa seperti sabetan cemeti. Ia melangkah maju dan melemparkan buku catatan itu ke atas meja tepat di depan wajah Santi yang terperangah. Buka halaman tengah. Santi. Mas Aris, silakan lihat sendiri. Perintah Rani. Aris mengambil buku itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, Rani mencatat setiap rupiah yang keluar sejak tahun pertama pernikahan mereka. Dengan tulisan tangan yang rapi dan detail, Rani mendokumentasikan setiap pinjaman Santi yang tak pernah kembali. Setiap uang saku tambahan yang dipinta Butari untuk acara-acara sosialnya hingga biaya perbaikan ponsel Santi yang rusak karena kecerobohan. Total utang Santi selama 3 tahun terakhir adalah R2 juta. Suara Rani menggema di ruangan itu. Itu belum termasuk uang mahar dan perhiasanku yang Mas jual untuk menutupi kekurangan saat Mas membelikan Santi motor baru 2 tahun lalu. Santi memucat sementara Butari mulai gelagapan. Rani, apa-apaan kamu ini? Kamu mencatat hal-hal kecil seperti ini? Seperti lintah darat saja. Ini keluarga sendiri. Keluarga yang menghisap darah satu sama lain. Rani memotong dengan dingin. Ia menatap Aris yang kini sedang membaca deretan angka di buku itu dengan mata yang membelala. Mas Aris selalu menganggap aku boros atau tidak becus mengelola uang setiap kali tabungan kita habis. Tapi lihat sendiri, Mas. Selama ini aku melakukan gali lubang tutup lubang sendirian. Aku berjualan kue kering subuh-subuh secara online. Aku menjadi buruh ketik laporan mahasiswa di malam hari agar cicilan rumah ini tidak menunggak saat uangmu habis dimakan oleh mereka. Aris terdiam 1000 bahasa. Untuk pertama kalinya ia melihat realitas finansial rumah tangganya yang sebenarnya. Ia melihat angka-angka yang selama ini ia abaikan karena ia terlalu sibuk menikmati peran sebagai kakak sukses dan anak berbakti. Ia menyadari bahwa selama ini Ranilah yang menjaga agar kapal besar yang bernama rumah tangga ini tidak karam akibat kebocoran yang dibuat oleh keluarganya sendiri. San, jadi uang yang Mas kasih buat biaya skripsi tahun lalu, kamu pakai buat liburan ke Bali. Suara Aris bergetar. Ia menunjuk pada satu baris catatan di buku Rani. Santi tidak menjawab. Ia hanya membuang muka dengan bibir mengerucut. Aris menoleh pada Rani. Matanya memerah oleh kombinasi rasa malu dan penyesalan yang terlambat. Ia melihat Rani bukan lagi sebagai pelayan rumah yang penurut, melainkan sebagai sosok yang telah ia hianati berkali-kali. Ran, aku tidak tahu kalau kamu sampai harus jualan kue. Kamu tidak tahu karena kamu tidak mau tahu, Mas. Balas Rani datar. Kamu terlalu sibuk membangun teras granit agar dipuji Pak Broto. Sementara kamu membiarkan istrimu makan nasi garam agar adikmu bisa pamer tas baru. Tekanan batin Rani kini mencapai puncaknya. Ia merasa puas melihat kehancuran di wajah Aris. Namun di saat yang sama, ia merasa jijik pada dirinya sendiri karena telah bertahan begitu lama. Ia menyadari bahwa pengabdiannya selama ini bukan membuahkan cinta, melainkan ketergantungan parasit yang merusak semua orang. Rani merogoh saku dasternya, mengeluarkan dompet koin kecil berisi uang belanja terakhir yang ia miliki. Ia meletakkannya di atas buku catatan hitam itu. Ini uang belanja untuk 3 hari ke depan. Aku tidak akan mengurus keuanganmu lagi, Mas. Mulai detik ini, silakan kelola sendiri gajimu, bayar sendiri utang adikmu, dan jelaskan sendiri pada Pak Broto kenapa anggaranmu membengkak. Aku selesai. Rani berbalik dan berjalan menuju kamar, meninggalkan Santi yang mulai merengek membela diri, Butari yang mengomel soal kesopan, dan Aris yang menatap tumpukan angka-angka utang itu dengan tangan yang kembali gemetar hebat. Keputusan Rani sudah bulat. Ia akan berhenti menjadi benteng pelindung Aris. Risiko bahwa rumah ini akan disita atau Aris akan jatuh miskin kini tidak lagi membebani pikirannya. Ia justru merasa ringan, siap untuk melepaskan ikatan terakhirnya dari keluarga yang telah membunuh semangat hidupnya. Pagi yang biasanya dipenuhi aroma kopi dan desi setrika itu kini berubah menjadi sunyi yang mencekam. Tidak ada suara denting sendok yang beradu dengan cangkir porselen. Tidak ada pula suara langkah kaki yang teratur saat menyiapkan kemeja Aris di atas tempat tidur. Rumah itu terasa seperti sebuah museum tua, megah di luar, namun hampa dan berdebu di dalam. Rani berdiri di depan jendela dapur, menatap sisa-sisa semen renovasi di teras yang kini mulai mengering.
Seolah-olah semen itu sedang memerangkap seluruh hidupnya di sana. Aris keluar dari kamar dengan wajah yang berantakan. Rambutnya tidak tertata. Kemejanya kusut di bagian bau karena ia mencoba menyetrikannya sendiri tadi malam dan gagal total. Ia berdiri di ambang pintu dapur, menatap punggung Rani dengan harapan yang menyedihkan. Selama 5 tahun, ia tidak pernah tahu di mana letak persediaan gula cadangan, di mana Rani menyimpan kaos kaki hitamnya, atau bagaimana cara mengoperasikan mesin cuci tanpa membuat pakaiannya melar. Baginya, kenyamanan rumah adalah sesuatu yang terjadi begitu saja secara otomatis seperti oksigen yang ia hirup. Ran tidak ada sarapan. Suara Aris Paru hampir seperti bisikan. Rani menoleh perlahan. Matanya tidak menunjukkan kemarahan, hanya kekosongan yang dalam. Bahan makanan di kulkas sudah habis. Mas, uang belanja yang aku taruh di atas buku catatan kemarin hanya cukup untuk telur dan tempe. Dan itu sudah dimasak Santi semalam. Aris menelan ludah. Ia teringat bagaimana Santi dengan rakusnya menghabiskan sisa makanan semalam tanpa memikirkan sarapan kakaknya. Ia ingin marah, tapi ia sadar bahwa ia tidak lagi memiliki hak untuk menuntut. Keheningan Rani adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada teriakan manapun. Tiba-tiba sebuah suara rintihan yang dramatis terdengar dari ruang tengah. Butari terduduk di sofa sambil memegang dadanya. Wajahnya dipaksakan tampak pucat dan napasnya memburu dengan ritme yang sengaja dibuat tidak teratur. Santi berlari mendekat, memasang wajah panik yang juga tampak sangat artifisial. Mas Aris, Ibu, Mas, Ibu sesak napas. Teriak Santi sambil melirik ke arah dapur, memastikan Rani melihat penderitaan itu. Aduh, Bu, kenapa? Jantungnya kumat ya. Ini pasti karena Ibu terlalu banyak pikiran mikirin sikap Mbak Rani belakangan ini. Aris yang memang sedang dalam kondisi mental yang rapuh langsung berlari mendekat. Ibu, kenapa? Butari memejamkan mata. Kepalanya terkulai lemah ke sandaran sofa. Aris, Ibu tidak apa-apa, Ibu cuma sedih. Ibu tidak sangka di hari tua Ibu harus melihat menantu Ibu sendiri tidak peduli pada mertuanya. Ibu merasa sesak. Riz, seperti ada batu besar di dada Ibu setiap melihat Rani diam saja seperti orang asing. Rani berjalan perlahan menuju ruang tengah. Ia berdiri di dekat meja, menatap drama yang sedang dipentaskan di depannya dengan tatapan seorang kritikus film yang bosan. Ia tahu betul taktik ini. Butari selalu menggunakan kesehatan sebagai senjata pamungka. Setiap kali ia merasa posisinya terancam atau setiap kali Aris mulai menunjukkan tanda-tanda akan membela istrinya. Rani, lihat Ibu, bentak Aris. Matanya berkaca-kaca antara takut dan marah. Kamu tidak punya hati ya? Ibu sedang kesakitan begini dan kamu cuma berdiri di sana. Rani tidak bergeming. Ia merogoh saku dasternya, mengeluarkan selembar kartu nama kecil yang sudah agak lecek dan meletakkannya di atas meja di hadapan Butari yang masih pura-pura pingsan. Itu nomor telepon dokter spesialis jantung di rumah sakit pusat. Mas, ujar Rani dengan suara datar yang mematikan. Dia sangat ahli menangani serangan jantung, baik yang nyata maupun yang disebabkan oleh beban pikiran. Telepon saja ambulans. Mereka akan sampai dalam 10 menit. Biayanya mungkin agak mahal tapi Mas Kan Maner pasti bisa mengusahakannya. Mata Butari terbuka sedikit. Terkejut mendengar ketenangan Rani yang tak tergoyahkan. Aku ada urusan di luar. Lanjut Rani sambil mengambil tas kainnya. Mas Aris dan Santi bisa mengurus Ibu kan? Bukankah kalian selalu bilang bahwa aku ini sering kiali hanya menjadi pengganggu di rumah ini? Sekarang silakan buktikan bahwa kalian bisa saling menjaga tanpa bantuanku. Rani, kamu mau kemana? Aris berdiri mencoba mengejar istrinya. Namun, Rani sudah melangkah keluar melewati pintu depan. Aris terpaku di ambang pintu. Ia menatap punggung Rani yang semakin menjauh. Sosok yang biasanya selalu ada di belakangnya untuk merapikan setiap kekacauan yang ia buat. Saat itulah sebuah perasaan dingin yang aneh mulai merambat naik ke sumsum tulangnya. Ia kembali menatap ke dalam rumah. Ruang tengah itu tampak berantakan. Debu mulai terlihat jelas di atas meja kaca. Bau apek dari pakaian kotor yang menumpuk di pojok ruang mulai tercium dan suara rintihan ibunya kini terdengar seperti kebisingan yang mengganggu daripada pemicu empati. Aris baru menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Rumah ini terasa asing tanpa kehadiran Rani yang berfungsi, tanpa sapaannya, tanpa keteraturannya, tanpa sentuhan tangannya pada setiap sudut ruangan. Rumah ini hanyalah sekumpulan semen dan batu bata yang dingin. Rani bukan sekadar pelayan, dia adalah fondasi.
Dia adalah jiwa yang membuat Aris merasa menjadi seorang manajer dan seorang anak berbakti. Tanpa Rani, Aris merasa dirinya hanyalah pria kecil yang bahkan tidak tahu bagaimana cara mengurus ibunya sendiri. Di luar, Rani terus berjalan. Ia tidak benar-benar memiliki urusan. Ia hanya ingin bernapas. Ia berhenti di sebuah warung kecil dekat taman. Tempat ia biasanya berbelanja sayur. Penjualnya melihatnya dengan tatapan iba. "Mbak Rani, saya dengar kabar duka dari kampung." "Turut berduka ya, Mbak," ujar sang penjual. Rani hanya mengangguk kecil. Kalimat sederhana itu terasa jauh lebih tulus daripada semua drama di rumahnya. Di taman itu, Rani duduk sendirian. Batinnya sedang dalam proses mencabut sisa-sisa akar yang masih tertinggal di rumah Aris. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah memberikan segalanya untuk orang-orang yang hanya menganggapnya sebagai fasilitas. Ia merogoh ponselnya melihat sebuah pesan dari Pak Broto yang masuk ke nomor Aris, karena ponsel Aris masih tersambung ke perangkat sinkronisasi di tablet Rani yang ia bawa diam-diam. "Aris, besok pagi jam 9 saya tunggu penjelasan soal audit material. Jika tidak ada, siapkan surat pengunduran dirimu." Rani tersenyum tipis. Sebuah senyum yang getir. Ia memiliki semua data yang bisa menyelamatkan Aris atau justru menghancurkannya berkeping-keping. Ia menatap matahari yang mulai meninggi. Menyadari bahwa ia memegang kendali penuh atas masa depan pria yang telah menahannya saat ibunya sekarat. Keputusan kecil namun berisiko ia ambil. Ia tidak akan pulang sampai malam hari. Ia akan membiarkan Aris merasakan kepanikan yang sesungguhnya. Kepanikan karena kehilangan pekerjaan dan kepanikan karena harus menghadapi drama ibunya sendirian. Rani ingin melihat seberapa kuat fondasi rumah itu saat ia benar-benar menarik dirinya keluar. Tekanan batinnya kini berganti menjadi kewaspadaan yang tajam. Ia tahu begitu ia melangkah kembali ke rumah itu nanti malam, perang yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Malam itu, gerbang rumah berderit pelan, membelah kesunyian lingkungan yang sudah mulai terlelap. Rani melangkah masuk melewati teras granit yang berkilau di bawah lampu jalan. Namun, baginya kilauan itu terasa seperti nisan yang dingin. Di dalam rumah, aroma masakan yang gosong dan bau ape pakaian yang tak terurus menyambutnya. Selama 5 tahun, ia adalah pewangi dan pembersih di sini. Namun hanya dalam beberapa hari ketidakhadirannya secara emosional, rumah ini telah berubah menjadi bangkai kemewahan yang mulai membusuk. Di ruang tengah, lampu menyala terang. Aris duduk di sofa dengan kemeja yang masih sama dengan yang ia pakai pagi tadi. Tampak lusuh dan hancur. Di sampingnya, Butari sedang memijat keningnya sendiri. Sementara Santi sibuk dengan ponselnya, namun dengan wajah yang ditekuk. Begitu Rani melangkah masuk ruang tengah, ketiga pasang mata itu menghunjamnya. "Dari mana saja kamu?" Suara Aris rendah bergetar oleh amarah yang dipendam sejak siang. "Rumah berantakan, ibu sakit. Saya ditegur Pak Broto habis-habisan dan kamu keluyuran tanpa kabar." Rani tidak meletakkan tasnya. Ia hanya berdiri di tengah ruangan, menatap mereka satu persatu dengan ketenangan yang menakutkan. "Aku sedang mencari udara segar, Mas. Udara di rumah ini terlalu beracun untuk napas orang yang baru saja kehilangan ibunya." "Cukup, Rani." Aris bangkit berdiri, suaranya meledak. Ia melangkah maju hingga hanya berjarak 1 jengkal dari wajah Rani. "Saya sudah cukup bersabar dengan tingkahmu. Saya izinkan kamu pulang kampung. Saya beri kamu uang. Saya beri kamu tempat tinggal yang layak. Sekarang saya tuntut kamu kembali seperti dulu. Saya mau kamu minta maaf sekarang juga pada saya, pada ibu, dan pada Santi atas sikap dinginmu yang tidak tahu diri ini. Saya mau besok pagi semua laporan saya beres, rumah bersih, dan kamu kembali menjadi istri yang patuh." Butari ikut menimpali dari sofa. "Benar, Rani. Jangan karena kematian ibumu kamu jadi kehilangan akal sehat. Ingat surga istri itu di bawah kaki suami. Minta maaf sekarang sebelum Aris benar-benar hilang kesabaran." Rani menatap Aris lurus di matanya. Tidak ada ketakutan, tidak ada air mata, hanya ada kekosongan yang membuat Aris justru merasa merinding. Rani perlahan merogoh saku pakaiannya dan mengeluarkan sebuah ponsel lama. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membalas tuntutan Aris. Alih-alih bicara, ia menekan sebuah tombol pada layar ponsel tersebut dan meletakkannya di atas meja kaca di depan mereka semua. Sebuah rekaman pesan suara mulai terdengar. Suara itu para sangat lemah disertai bunyi mesin rumah sakit yang ritmis di latar belakang. Rani, andu ini, ibu." Seketika ruangan itu menjadi sunyi senyap. Aris terpaku. Butari menghentikan gerakan tangannya.
Ran, ibu kangen. Kamu masih sibuk ya di sana? Maafkan ibu ya, Enduk. Kalau ibu merepotkan, Dimas bilang kamu tidak bisa pulang karena urusan rumah. Tidak apa-apa, Enduk. Bakti sama suamimu itu utama. Tapi ibu ingin dengar suaramu sekali saja. Ibu mau bilang kalau ibu sudah memaafkan semua salahmu. Suara dalam rekaman itu terputus oleh suara batuk yang menyakitkan. Lalu suara Dimas terdengar samar di latar belakang memanggil perawat. Rani menekan pesan suara kedua. Rani, sepertinya ibu sudah tidak kuat lagi menunggu. Mas Aris, tolong titip Rania. Dia anak baik. Ran, kalau nanti kamu pulang dan ibu sudah tidak ada, jangan menangis. Ibu tetap sayang kamu. Pesan suara itu berakhir dengan helaan napas yang berat dan bunyi alarm panjang dari mesin monitor jantung. Rani menatap Aris yang kini wajahnya perlahan berubah dari merah pada menjadi pucat pasi. Ego yang selama ini dipuja-puja Aris. Ego sebagai suami yang paling benar yang menahan istrinya demi pekerjaan dan biaya. Mendadak runtuh berkeping-keping. Pesan-pesan itu masuk saat kamu melarangku mengangkat telepon di depan Pak Broto malam itu, Mas. Suara Rani sangat tenang. Namun setiap katanya terasa seperti paku yang dipukul masuk ke telinga Aris. Ibu menelepon berkali-kali hanya untuk mendengar suaraku sebelum dia tidak bisa bicara lagi. Dan kamu menganggap itu gangguan. Kamu bilang waktu masih panjang. Kamu bilang itu cuma drama kampung. Santi menunduk dalam, tidak berani lagi melihat layar ponselnya. Butari terdiam. Wajah manipulatifnya kini tertutup oleh rasa malu yang tidak bisa ia sembunyikan. Kamu ingin aku kembali seperti dulu, Mas? Tanya Rani lagi. Ia melangkah mendekati Aris yang kini tampak begitu kecil di matanya. Kembali menjadi budak yang menyiapkan kopimu sementara ibuku meregang nyawa memanggil namaku. Kembali merapikan berkas-berkas korupsimu agar kamu tetap terlihat hebat di depan atasanmu. Maaf, Aris. Rani yang bodoh itu sudah mati bersama ibuku malam itu. Aris mencoba membuka mulut, mencoba mencari pembelaan, namun suaranya tercekat di kerongkongan. Ia melihat buku catatan utang yang masih ada di meja, melihat rumahnya yang berantakan, dan kini mendengar suara terakhir ibu mertuanya yang ia telantarkan. Ia menyadari bahwa segala kemewahan dan otoritas yang ia miliki hanyalah istana pasir yang dibangun di atas penderitaan wanita di depannya. Mas, aku tidak tahu kalau suasananya akan sesedih itu. Santi mencoba mencairkan suasana dengan suara kecil. Diam, Santi. Rani menoleh tajam. Kamu punya ponsel baru, tapi kamu bahkan tidak punya empati speser pun untuk menanyakan kabar orang tua kakak iparmu yang membiayai hidupmu. Kalian semua, kalian bukan keluarga. Kalian hanya sekumpulan orang yang tidak tahu malu. Rani mengambil ponselnya kembali. Ia berbalik menuju kamar. Namun ia berhenti sejenak di ambang pintu. Besok pagi, Pak Broto akan datang lebih awal untuk audit mendadak. Kan? Aku punya semua salinan bukti fisik penggelembungan dana granit dan semen yang kamu lakukan, Mas. Aku menyimpannya di tempat yang tidak akan pernah bisa kamu temukan. Aris terperanjat, matanya membelalak ketakutan. Rani, jangan macam-macam. Itu bisa menghancurkan karirku. Karirmu. Rani tertawa kecil. Sebuah tawa yang kering. Kamu lebih takut karirmu hancur daripada hatiku yang hancur karena kehilangan ibu. Itulah masalahmu. Aris, kamu tidak pernah tahu apa yang benar-benar berharga sampai hal itu hilang. Rani masuk ke kamar dan mengunci pintu, meninggalkan Aris yang jatuh terduduk di lantai ruang tengah di depan ibu dan adiknya. Tekanan batin Rani kini mencapai titik baru. Ia merasa memiliki kekuatan yang mematikan. Namun di saat yang sama, ia merasakan kehampaan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa untuk benar-benar bebas, ia harus menghancurkan segala sesuatu yang telah ia bangun selama 5 tahun ini. Dengan tangan gemetar, ia membuka laptopnya. Ia menatap folder berisi bukti-bukti kejahatan finansial Aris. Satu klik lagi dan Aris akan kehilangan segalanya. Namun, Rani ragu sejenak. Jika ia mengirimkan ini sekarang, Aris mungkin akan melakukan hal nekat yang membahayakan keselamatannya malam ini. Ia butuh rencana pelarian yang sempurna sebelum fajar menyingsing. Rani memutuskan untuk menunggu beberapa jam lagi. Sebuah keputusan berisiko yang menempatkannya dalam bahaya di bawah atap yang sama dengan pria yang baru saja ia hancurkan egonya. Sinar matahari pagi menyusup melalui celah gorden kamar yang biasanya Rani rapikan dengan penuh ketelitian. Namun pagi ini kamar itu tampak seperti medan perang yang sunyi.
Koper besar terbuka di atas tempat tidur menelan helai demi helai pakaian Rani yang selama 5 tahun tersusun rapi di lemari kayu jati. Lemari yang juga dibeli dengan uang tabungannya sendiri. Rani bergerak dengan ketenangan yang ganjil hampir mekanis. Seolah-olah ia sedang mengemasi barang milik orang asing, bukan barang-barangnya sendiri. Suara gedoran di pintu kamar merobek keheningan. Rani, buka pintunya. Kita harus bicara soal berkas itu. Kamu tidak bisa menghancurkan saya begini. Teriak Aris dari luar. Suaranya pecah. Ada nada panik yang belum pernah Rani dengar sebelumnya. Pria yang biasanya berdiri tegak dengan kesombongan seorang mane itu kini terdengar seperti pecundang yang sedang mengejar waktu. Rani menarik resleting kopernya dengan satu sentakan mantap. Ia berjalan menuju pintu, memutar kunci dan menarik daun pintu itu terbuka. Aris hampir terjatuh ke depan karena saking kerasnya ia bersandar pada pintu. Di belakang Aris berdiri Butari yang wajahnya tampak 10 tahun lebih tua dan Santi yang kini hanya bisa menggigit kuku dengan cemas. Sudah bangun, Mas? Tanya Rani datar. Matanya menatap Aris. Namun tidak ada kilat kemarahan di sana. Hanya ada kekosongan yang amat sangat. Jenis tatapan yang diberikan seseorang kepada dinding yang bisu. Ran, tolong jangan begini. Soal laporan itu saya bisa jelaskan. Kita bisa perbaiki. Pak Broto akan datang 1 jam lagi. Berikan flash drive itu pada saya dan kita lupakan semua kekacauan ini. Aris mencoba merendahkan suaranya, mencoba menggunakan nada manipulatif yang biasanya membuat Rani luluh. Saya janji setelah urusan kantor beres, kita akan pindah dari sini. Kalau kamu mau, kita mulai dari awal. Saya akan lebih sering memperhatikanmu. Rani tidak menjawab. Ia justru berjalan menuju meja rias, mengambil sebuah amplop coklat besar yang tebal dan menyerahkannya kepada Aris. Apa ini? Berkas auditnya? Tanya Aris dengan binar harapan yang menyedihkan. Buka saja, jawab Rani singkat. Dengan tangan gemetar, Aris merobek amplop itu. Lembar pertama yang muncul adalah surat dengan kop resmi dari Pengadilan Agama. Gugatan cerai. Aris tertegun, napasnya tertahan di kerongkongan. Namun saat ia membalik lembar berikutnya, matanya membelalak lebih lebar. Itu adalah salinan sertifikat hak milik SHM, rumah yang mereka tempati, beserta dokumen balik nama yang disahkan notaris. Ini kenapa namamu yang ada di sini? Suara Aris bergetar hebat. Rumah ini saya yang membayar cicilannya setiap bulan. Saya yang membiayai renovasi terasnya. Rani melangkah maju, memperpendek jarak di antara mereka. Kamu lupa, Mas. 5 tahun lalu saat kita mencari rumah ini, uang muka sebesar 400 juta rupiah berasal dari penjualan tanah warisan peninggalan almarhum bapakku di kampung. Kamu bilang saat itu pakai namamu saja, Ran, sebagai tanda cintaku, padahal aslinya, kamu hanya malas berurusan dengan administrasi karena saat itu kamu masih terlilit utang kartu kredit. Aris terdiam. Wajahnya pucat pasi. Ia benar-benar lupa detail itu karena selama bertahun-tahun ia telah mencuci otaknya sendiri bahwa ia adalah pemilik tunggal segalanya di rumah ini. Dan soal cicilan, Rani melanjutkan, suaranya tetap tenang namun menghujam. Catatan di buku hitam yang kamu lihat kemarin membuktikan bahwa gaji pribadiku dari berjualan kue dan jasa ketiklah yang menutup kekurangan cicilan setiap kali kamu menghamburkan uangmu untuk Santi dan ibu. Secara hukum dan fakta, rumah ini adalah milikku. Warisanku yang kau tumpangi selama 5 tahun. Butari yang mendengar hal itu langsung menjerit kecil. Rani, kamu tega mengusir mertuamu sendiri? Di mana baktimu? Rani menoleh pada Butari. Sebuah senyuman tipis yang sangat dingin muncul di bibirnya. Baktiku sudah terkubur di samping nisan ibuku. Bu, sebagaimana ibu selalu bilang, yang hidup harus tetap berjalan dan jalanku sekarang adalah tanpa kalian di rumah milikku ini. Seketika pertahanan Aris runtuh sepenuhnya. Pria itu jatuh berlutut di depan Rani, mencengkeram ujung daster istrinya. Ran, maafkan saya hilaf. Saya janji akan berubah. Saya akan usir Santi. Saya akan suruh ibu pulang ke rumah lama. Tolong jangan ceraikan saya. Jangan ambil rumah ini. Kalau karirku hancur dan rumah ini hilang, saya tidak punya apa-apa lagi. Ran, Aris menangis sesenggukan. Sebuah pemandangan yang dulu mungkin akan membuat hati Rani hancur dan segera memeluknya. Namun sekarang Rani hanya menatap kepala Aris yang menunduk dengan pandangan kosong. Ia merasa seolah sedang melihat orang asing yang sedang melakukan pertunjukan teater yang buruk. Rasa cintanya, rasa hormatnya, bahkan rasa benci sekalipun telah menguap menjadi hampa. Mas Aris, panggil Rani lembut.
Aris mendongak dengan mata penuh harap. Aku sudah tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Saat aku memohon padamu untuk pulang melihat ibu dan kamu lebih memilih keramik teras. Saat itu juga hatiku membeku. Bagiku kamu hanyalah pria yang kebetulan pernah berbagi atap denganku. Tidak lebih. Rani menyentakkan dasternya dari genggaman Aris. Ia menarik kopernya melewati Aris, Butari, dan Santi yang mematung di lorong. Setiap langkah Rani menjauh dari kamar itu terasa seperti melepaskan rantai besi yang selama ini mengikat lehernya. 1 jam lagi Pak Broto datang, ujar Rani tanpa menoleh saat ia sampai di ruang tamu. Aku sudah mengirimkan semua bukti penggelembungan dana itu ke email pribadinya 5 menit yang lalu. Aku tidak butuh flash drive itu lagi. Aris meraung histeris, menyadari bahwa dunianya benar-benar telah kiamat. Ia mencoba mengejar Rani ke pintu depan. Namun langkahnya terhenti saat melihat sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan pagar yang baru saja direnovasi. Pak Broto turun dari mobil dengan wajah yang lebih gelap dari mendung. Rani melangkah keluar dengan kepala tegak. Ia tidak menoleh lagi ke belakang ke arah rumah yang kini penuh dengan teriakan penyesalan dan ketakutan. Namun saat ia hendak membuka pintu mobil taksi yang sudah menunggunya, ia menyadari satu hal. Ia telah meninggalkan kunci brankas kecil di dalam lemari yang berisi dokumen asli perpindahan aset tersebut. Jika Aris menemukannya dan menghancurkannya, proses hukum cerai dan pengosongan rumah akan menjadi jauh lebih rumit dan panjang. Rani menatap taksi lalu menatap kembali ke arah pintu rumah di mana Aris sedang bersujud di kaki Pak Broto. Ia harus memutuskan pergi sekarang dan membiarkan proses hukum berjalan lambat atau kembali masuk ke dalam rumah yang sedang meledak itu untuk mengambil kunci terakhirnya. Dengan risiko, Aris akan melakukan tindakan fisik yang nekat karena sudah kehilangan segalanya. Langkah Rani terhenti di ambang pintu depan. Suara gaduh dari dalam rumah. Suara bentakan Pak Broto yang menggelegar dan tangis histeris Aris terdengar seperti simfoni kehancuran yang sudah lama ia ramalkan. Rani meraba sakas kainnya, menyadari bahwa ia harus masuk sekali lagi. Kunci berangkas kecil di lemari kamar yang berisi bukti asli kepemilikan aset dan surat-surat penting ibunya tidak boleh jatuh ke tangan Aris yang kini sedang gelap mata. Rani melangkah masuk kembali ke ruang tengah. Pemandangan di sana jauh lebih menyedihkan daripada yang ia bayangkan. Pak Broto berdiri dengan wajah merah pada melemparkan map berisi audit ke atas meja granit yang begitu dibanggakan Aris. Aris sendiri bersimpu di kaki Pak Broto, memohon-mohon dengan suara yang nyaris tidak terdengar akibat isak tangis yang memalukan. Di sudut lain, Buti dan Santi sedang sibuk memasukkan barang-barang ke dalam tas plastik besar. Mereka tidak membantu Aris. Mereka justru sedang berebut perhiasan sisa yang masih tersimpan di kotak rias ruang tengah. Cukup, Aris. Jangan rendahkan dirimu lebih jauh lagi. Suara Pak Broto dingin dan tajam. Laporan istrimu bukan cuma soal angka, tapi soal integritas. Kamu bukan hanya mencuri uang perusahaan, kamu mencuri martabatmu sendiri. Besok pengacara perusahaan akan menghubungimu. Jangan harap ada pesangon. Pak Broto menoleh dan melihat Rani. Ia mengangguk kecil sebuah tanda hormat yang tidak pernah ia berikan sebelumnya lalu melangkah keluar tanpa menoleh lagi pada Aris. Begitu Pak Broto pergi, Aris bangkit dengan sisa-sisa tenaganya. Ia melihat Rani lalu melihat ke arah ibu dan adiknya. Bu Santi, tolong Aris. Kita harus cari pengarah. Pakai uang tabungan yang ibu simpan atau jual perhiasan Santi dulu. Uang apa, Riz? Butari menyahut dengan suara ketus. Matanya tidak lagi memancarkan kasih sayang, melainkan kalkulasi yang dingin. Uang yang kamu kasih ke ibu sudah habis buat biaya pengajian dan arisan. Ibu tidak mau ikut terseret urusan hukummu. Ibu mau pulang ke rumah lama sekarang juga. Ayo, Santi. Iya, Mas. Aku juga tidak mau tinggal di sini kalau rumah ini mau disita atau jadi sengketa. Santi menimpali sambil menjinjing tas bermereknya yang paling mahal. Lagi pula, Mas kan yang salah sendiri kenapa korupsi sampai ketahuan. Rani berdiri mematung menyaksikan pengkhianatan itu. Ia melihat bagaimana struktur ego Aris yang selama ini dibangun di atas uang dan kepatuhan palsu runtuh ketika saat sumber dananya kering. Aris menatap ibu dan adiknya dengan pandangan tidak percaya. Orang-orang yang ia bela habis-habisan. Orang-orang yang menjadi alasannya menahan Rani pulang saat ibunya sekarat, kini menjadi orang pertama yang melompat dari kapal yang sedang karam. Kalian tega, bisik Aris. Rani berjalan melewati mereka menuju kamar. Ia mengambil kunci brankas itu dengan tenang, memasukkannya ke dalam dompet dan kembali ke ruang tengah. Saat ia hendak melangkah keluar untuk selamanya, Aris menghadangnya. Wajah pria itu kini hancur.
matanya bengkak, dan tubuhnya gemetar. Ran, tolong jangan pergi. Kamu lihat sendiri kan mereka meninggalkanku. Cuma kamu yang aku punya. Ran, aku akan berubah. Aku janji kita jual rumah ini. Kita mulai lagi dari nol di mana saja kamu mau. Tolong jangan biarkan aku sendiri. Rani menatap Aris. Ia mencari sisa-sisa amarah, benci, atau dendam di dalam hatinya. Namun, ia tidak menemukannya. Yang ada hanyalah rasa asing yang mutlak. Aris di depannya bukan lagi suaminya. Bukan lagi imamnya, melainkan hanya sebentuk daging dan tulang yang tidak memiliki arti apa-apa baginya. Waktu tidak bisa dibeli kembali, Aris. Suara Rani sangat pelan namun tegas. Kamu memintaku mulai dari nol. Ibuku sudah nol, dia sudah di bawah tanah. Dan itu terjadi karena kamu meremehkan setiap detik yang aku minta untuk bersamanya. Selamat tinggal, Rani. Melangkah keluar melewati pintu depan. Melewati teras granit yang kini terasa seperti monumen kebodohannya selama 5 tahun. Ia tidak menoleh saat mendengar teriakan frustrasi Aris yang memanggil namanya. Ia masuk ke dalam taksi yang sudah menunggunya di depan pagar. Perjalanan menuju terminal bus terasa sangat panjang. Rani menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi kota yang perlahan berganti menjadi pepohonan hijau. Di dalam bus menuju kampung halaman, Rani duduk di kursi paling belakang. Suasana bus yang sepi dan goyangan mesin yang teratur mulai meruntuhkan dinding es yang ia bangun selama seminggu ini. Saat bus melintasi perbatasan kabupaten dan aroma tanah basah serta hamparan sawah mulai terlihat, Rani akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Bahunya mulai berguncang. Isakan yang selama ini ia telan tangis yang ia simpan agar terlihat kuat di depan Aris kini tumpah tanpa bisa dibendung. Ia menangis terseduh-seduh di balik telapak tangannya. Ia menangis untuk ibunya yang pergi tanpa pelukannya. Ia menangis untuk 5 tahun usianya yang terbuang sia-sia melayani pria yang salah. Namun di sela-sela tangis itu ada rasa lega yang luar biasa. Beban di pundaknya seolah menguap bersama setiap tetes air mata yang jatuh ke pangkuannya. Ia bukan lagi Rani yang takut pada talak. Ia bukan lagi Rani yang harus meminta izin untuk berbakti. Bus berhenti di terminal kecil dekat kampungnya saat senja mulai turun. Rani turun dengan koper besarnya. Ia berjalan kaki menuju pemakaman umum. Langit berwarna jingga keunguan, memberikan ketenangan yang magis. Rani sampai di pusara ibunya, berlutut dan menyentuh nisan kayu itu. Ibu Rani pulang. Kali ini untuk selamanya. Bisiknya, Rani menatap sekeliling. Ia melihat rumah mungil ibunya yang kosong di kejauhan. Sebuah keputusan kecil namun berisiko muncul di benaknya. Ia tidak akan menjual rumah di kota itu dengan terburu-buru. Ia akan membiarkan proses hukum berjalan, membiarkan Aris menghadapi konsekuensinya. Sementara ia akan menggunakan sisa tabungannya untuk merenovasi rumah ibunya ini menjadi sebuah perpustakaan desa atau tempat belajar bagi anak-anak di kampungnya. Sebuah bentuk pengabdian yang tertunda bagi nama ibunya. Rani berdiri, menghapus sisa air matanya dan menatap Cakrawala. Ia tidak tahu apa yang menantinya esok hari, tapi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia tidak lagi merasa dikejar oleh waktu yang salah. Ia adalah Rani, pemilik hidupnya sendiri. Waktu adalah mata uang yang tak bisa kembali. Jangan pernah menukar momen terakhir dengan orang yang mencintai Anda demi tumpukan materi atau gengsi sosial. Pekerjaan bisa dicari, rumah bisa dibangun ulang. Tapi kehadiran di sisi orang tua saat mereka membutuhkan adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bakti bukan berarti menyerahkan harga diri. Pengabdian kepada pasangan adalah hal mulia. Namun ia harus berjalan dua arah. Pernikahan yang sehat adalah tempat di mana kedua belah pihak saling mendukung martabat masing-masing. Bukan penjara yang memutus tali kasih dengan keluarga asal. Fondasi rumah adalah hati, bukan granit. Kemewahan fisik sehebat apapun tidak akan pernah bisa menghangatkan rumah yang jiwanya sudah mati. Jangan menjadi seperti Aris yang lebih peduli pada kilauan lantai teras daripada tetesan air mata istrinya. Kebahagiaan sejati dibangun dari empati, bukan dari manipulasi. Keberanian untuk berhenti. Kadang melepaskan adalah bentuk cinta tertinggi. Cinta kepada diri sendiri. Jika Anda berada di titik di mana pengabdian Anda hanya dijadikan alat untuk menindas, jangan takut untuk melangkah keluar. Seperti Rani, Anda berhak memiliki hari esok yang bebas dari bayang-bayang orang yang meremehkan ketulusan Anda. Terima kasih telah menemani perjalanan Rani dari saat ia terdiam di dapur yang pengap, hingga ia berdiri tegak di depan pusara ibunya sebagai wanita yang merdeka. Semoga kisah ini memberi kekuatan bagi siapapun yang merasa suaranya sedang dibungkam.
Sampai jumpa di narasi-narasi kehidupan selanjutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang menghargai waktu dan manusia. Di atas segalanya,